Ketika Bang Juma, Bang Faruk mengatakan dalam kondisi apa, Bang Loding? Jangan sampai Kristen-Kristen punah. Jadi kalau dikaitkan ke ayat yang tadi, oke lah disandingkan untuk kalau Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur buat kami. Baik. Tetapi dalam kondisi apa saya Inilah, mengutarakan? boleh ya? Ketika Bagaimana ini kamu dua sesama Kristen membenarkan judul si host ini yang Muslim? Ya, karena memang betul. Gimana ini? Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Silakan Bang Ciko. Apa yang mau Anda kasih keluarkan tadi? Silakan. Apa? pagi sobat, pagi, Ya, pagi. kakak. Ya, apa? Begini Bang Loding, sahabatku yang saya sangat hormati. Bahkan Ya, seisi rumah saya menghormati Bang Loding. Mau saya gini Bang, Ya. Abang tahu sendiri kan saya kalau di komal-komal Kristen aja ya, di komal-komal Kristen aja, saya lihat ada yang gak beres, saya geruduk. Ya. Saya adil. Bahkan kemarin 7 orang maki-maki saya kan, tidak ada yang buka kamera kan, karena saya bersikap adil. Lantas mereka saya berikan pencerahan, dan mereka saling bisa menerima sekalipun sudah B2, B1, berterbangan apapun dan Sherlock. Kalau Bang Ciko tidak takut tatoan orang tatoan, yang dia takut itu orang panuan. Silakan Bang Ciko, bukan barang itu. Ya, saya tak tahu. Bang Ciko orangnya ini berani. Silakan. Begini Bang Loding, itu sahabatmu Loding, bla 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 bla. Kau jilatlah pantatnya itu katanya. Gak apa-apa lah, saya terima lo kata-kata kan. Begini Bang Loding, apa tadi malam Bang Loding bilang Tuhanmu ada nonoknya pakai sempak begitu apa gimana Bang Loding? Tadi malam banyak yang DM. Gila lah itu pantas. Banyak lah, pasti nggak banyak. Ya, dari Kristen apa Islam? Ya pasti Kristen lah kan. Oh, Kristen, ya. Itu sahabatmu lihat, ada yang naik narasumber. Kau sahabat, kau bangga-banggain Loding. Saya bukan masalah bangga-banggain. Sebenarnya saya menghormati Bang Loding dan sangat sayang sama Bang Loding. Sisi keluarga saya sangat. Kapan Bang Loding datang? Kata Om Loding datang. Kapan Om Loding datang? Maksud saya gini, tadi malam apakah narasi Bang Loding, Tuhanmu bernonok, apa begitu ya? Biar nanti saya jawab mereka. Biar saya jawab mereka nanti. Ya. Oke, yang pertama Bang Kiko tahu kalau saya ini penghujat atau tidak? Dari Bang Kiko dulu. Sejauh saya naik tidak ada. Sejauh saya naik ya. Oke. Yang kedua, Bang Kiko pernah lihat dah saya punya narasi barbar sekali itu. Pernah kan? Saya sendiri narasi barbar, pernah kan? Pernah tidak? Barbar pernah. Nah, pernah. Kenapa saya punya narasi itu barbar? Karena ada yang mulai. Oke, makasih Bang Loding. Sebenarnya tadi malam kenapa akibatnya ada keluar Tuhanmu pakai kancut, Tuhanmu pakai ada bernodok. Gara-gara apa sebenarnya? Oke. Yang pertama ketika dia naik, dia mengatakan Muhammad cabul. Nabi Muhammad cabul. Oke, sabar dulu. Dan saya mengatakan kepada dia, inilah ciri-ciri orang yang menuhankan Tuhan yang punya jenis kelamin. Tuhan kalian, dengar, Tuhan kalian namanya Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 21, dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat, dan genaplah 8 hari maka dia disunat. Berarti yang dipotong ujung kelaminnya, ujung kulupnya, berarti Tuhan punya kelamin, Yesus punya kelamin, dan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu satu, berarti saya berbicara bukan hujatan, itu fakta, ada dalilnya. Nah, yang kedua, saya mengatakan bahwa Tuhan kalian itu hanya pakai sempak. Sebelum Yesus disalibkan, maka mereka membuka bajunya, mereka telanjangi dia, hanya sisa sempak, baru mereka
paku dia di kayu salib. Makanya sekarang kita lihat di gereja-gereja yang ada patung Yesus, Yesus cuma pakai sempak. Betul atau bohong? Itu dikategorikan sempak atau bungkusan semacam apa? Kita berbicara jujur ya, saya menghormati Bang Loding lah. Kita Iya. kita ini bukan nggak ada lagi kekakuan ya, sudah. Menurut Bang Loding lah, seperti apa sih? Itu sempak atau apa Bang Loding? Menurut Itu kalau pemahaman Bang menurut Loding, saya bilang sempak. Itu sempak itu kan celana dalam kan, celana dalam kan. Celana dalam itu mau berbentuk seperti ikatan kain ke apa, yang penting celana itu celana di dalam. Namanya juga celana dalam, berarti dia di dalam bukan celana luar. Kan? Nah, sekarang ketika Yesus tergantung di kayu salib kan dia cuma pakai sempak, pakai kolor. Benar tidak? Yang terbukti sekarang yang lihat di kayu salib. Kalau demikian- buka mute. Kan Nunu buka mute, Nunu. Mute dibuka. Benar tidak Nunu yang lihat di gereja tuh? Kalau bahasa Papuanya pakai cawat. Pakai cawat. Bahasa Papuanya pakai cawat. Betul kan yang saya bilang kan? iya. Nah, Kalau Bang kalau Loding di kan, Manado, dengar, kalau di Manado bilang cadeko. Celana dekat kodo, begitu. Kalau di Ternate bilang capao, celana dekat pao. Itu. Dari setiap daerah kalau di Papua begitu. Intinya yang bulatnya itu adalah sempak. Begitu. Ya. Apakah saya berbicara itu saya menghujat atau fakta yang terjadi? baik Bukan itu saya Baik, saya kembalikan kepada niat Bang Loding. Sebenarnya dalam hatimu tujuannya apa? Saya nggak bisa mendefinisikan. Saya kembalikan pada hati nurani Bang Loding, sahabatku yang saya hormati. Saya naik ke Komal Bang Loding, memang ya saya mendapatkannya, mengalaminya langsung, ya masih batas kewajaran. Tapi inilah DM sampai beratus-ratus, kau jilatlah pantat si Loding itu. Tuhanmu dipermalukan katanya. Bagi saya sebenarnya tidak pengaruh apapun. Cuma lewat layar ini saya mau nyampaikan kepada teman-teman, khususnya yang Kristen ya. Sejatinya iman kita itu haruslah kuat, tidak mudah terprovokasi hal-hal yang mungkin menurut teman-teman Kristen itu sesuatu hal yang katakanlah menurut teman-teman ya hujatan. Tapi kenapa di sini kalau bicara hujatan nggak bisa Bang Loding ya? Jadi Bang Loding, abang tahu saya orang paling jujur dalam bersikap, bertindak. Maksud saya gini, beberapa komal-komal di versi kami, bahkan saya nggak peduli, saya masuk, kalau saya lihat sudah liar. Bahkan kalau mengata-ngatain baginda Rasul, saya nggak terima, karena bagi saya nggak wajar. Karena sejatinya kalau kita berbicara iman, bukan mengandalkan kepintaran, hanya akal, tapi lihat dari buahnya sebenarnya. Buat apa kita jauh-jauh bahas ayat, bahas kitab, tapi kita semua tidak beradab, khususnya teman-teman Kristen di bawah. Marilah sejuk, hormatilah siapapun. Sejauh ini saya sama Bang Loding, memang secara langsung belum pernah. Kalaupun Anda sebatas bercandaan, anggaplah itu bagian dari bumbu-bumbu dari live streaming. Bukan berarti saya menerima segala yang katakanlah melanggar etika, aturan, dan katakanlah Intinya kalau begini Bang. Begini. Izin sebentar saya potongnya. Saya tahu abang ini kalau berbicara itu intinya begini. Yang pertama mereka tahu abang itu dapat kiriman Al-Quran dari orang Islam. Itu yang mereka mulai kejang-kejang. Yang kedua, mereka itu karena membantah argumentasi saya tidak mampu, maka mereka mengatakan saya menghujat. Tapi sejauh ini, ingat Bang Kiko ya, kalau mau mengenal seseorang itu jangan dengar dari cerita orang. Ya, karena orang tidak akan menceritakan kebaikan kita semuanya dan orang tidak akan menceritakan keburukan kita semuanya. Kalau mau cari tahu seseorang, cari tahu kepada orangnya. Dan Bang Kiko tahu, saya itu kalau berbicara itu saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Contoh ini saya kasih contoh. Saya biarkan bukti yang berbicara. Contoh ya, contoh. Kalau Bang Kiko marah, berarti marahnya kepada saya atau marahnya kepada orang yang mengupload ini. Coba contoh ya.
Contoh, kita dengar baik-baik Bang Kiko ya. Kita dengar baik-baik. Ini cucu dari ibunya Tuhan. Maria Frank, kuil Maria, yang di dalam kuil ini isi 4, cucunya Bunda Maria, popoknya Yesus dengan kain. Tuh, apa dibilang ini? Cucu dari ibunya Tuhan. Coba Bang Kiko perhatikan dulu ya. Kuil Maria, yang di dalam kuil ini isi 4, Isi 4. cucunya Bunda Maria, popoknya Yesus. Nah, isinya di dalam itu ada 4, cucunya Bunda Maria sama popok Yesus. Coba, ini fakta popok Yesus. Berarti Yesus pernah jadi bayi. Masa Tuhan pakai popok? Ketika saya bertanya, apakah Tuhan pakai popok? Apakah hujatan? Berarti ada. Dan ini popok Yesus waktu masih bayi ada tersimpan rapi di kuil Maria. Ada di mana kuil Maria itu? Di mana ini? Di apa? Kuil Maria itu di mana? Kalau di sini disebut Di apa nih kuil Maria nih? Di gereja katedral. Coba ini dia bilang sendiri, Bang Kiko. Maria Frank, Mariam Sohi. kuil Maria, Kuil Maria. yang di dalam kuil ini isi 4, cucunya Bunda Maria, popoknya Yesus. Popoknya Yesus. Tuh, ketika saya menyampaikan itu, kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda yang harus meluruskan, oh itu bukan, itu salah, berarti yang salah di situ. Kan saya bilang popoknya Yesus. Nah coba, di mana hujatan saya? Bang Kiko kan tahu saya. Saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Gitu. Nah, Saya lebih kayak pada intinya aja. Bang Loding tahu saya orang bersikap adil. Saya tidak pernah kalau di pihak saya yang menghujat, saya biarkan. Saya tidak pernah membiarkan. Siapapun mereka, saya tidak pernah peduli. Saya fokus di rumah saya. Bagaimana ada penghujat Kristen, saya hadir sebagai orang pertama yang kemanapun mereka saya nggak peduli ikutin. Kemanapun mereka. Jadi maksud saya gini Bang Loding. Bang Loding kan sudah katakanlah bagian dari salah satu brand apologet yang ditonton banyak umat. Itu sesuatu yang bukan mudah didapatkan siapa saja. Jadi saya bangga sahabat saya seperti ini. Tapi Bang Loding, masukan dari sahabatmu, tetaplah Loding yang sebenarnya. Itu sih, tetaplah sahabatku. Karena Bang Loding, kenapa saya bilang seperti ini? Apa sih yang kita cari sebenarnya gitu ya? Bahkan Bang Loding kalau saya boleh katakanlah ini curhat. Kemarin Bang Faruk bilang, kalian adalah hiburan kami. Itu menyakitkan bagi saya Bang Loding. Kalian adalah hiburan kami. Candaan kami. Kalian adalah hiburan kami. Termasuk teman-teman yang bicara begitu. Dan sejauh ini, Bang Loding belum saya pernah dengar. Sejatinya Bang Loding, apakah Kristen ini hiburan buat teman-teman Muslim? Sedih saya mendengarnya Bang Loding dikatakan Bang Faruk hiburan loh. Hiburan. Sedih hati saya Bang Loding. Bahkan Oke, saya baik, menghormati. baik. Luar biasa ya. Jadi Bang Kiko mengatakan bahwa Bang Faruk mengatakan bahwa kalau kalian ini Kristen ini ada kalau kalian Kristen ini kan Bang Kiko tahu saya ini berbicara pakai data kan? Benar tidak? Ketika Bang Faruk mengatakan bahwa saya kecewa sama Bang Faruk, Bang Kiko mengatakan bahwa saya kecewa sama Bang Faruk karena Bang Faruk mengatakan bahwa Kristen ini adalah hiburan bagi kami. Saya membetulkan perkataan Bang Faruk. Bukankah Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa roh penghibur. Jadi kalian itu adalah hiburan. Bersyukur kalian bisa memberikan hiburan di mana-mana. Begitu kalian hiburan karena kalian diberikan roh penghibur. Benar tidak? Roh penghibur kan ada datanya. Coba. Bagaimana tidak hibur? Orang lagi stres ditanya, Yesus Tuhan, Tuhan. Yesus manusia, manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan, bukan manusia. Manusia. Berarti Tuhan. Langsung ngamuk. Tuhan manusia padahal. Jadi Bang Kiko,
Jadi itu tidak ada hujatan dari Bang Faru. Kalau Bang Kiko sedih, memang itu adalah kenyataan yang harus terima. Terimalah kebenaran walaupun itu pahit. Jadi apa yang dikatakan oleh guru saya Bang Faruk itu memang ada dalilnya. Yesus akan memberikan roh penghibur kepada kalian. Maka kalian harus menghibur kami. Jadi kami rasa kalian itu sebagai penghibur saja. Begitu. Dan itu saya bisa berikan datanya siapa. Bang Loding memang saya akui kemampuan Anda, kemampuan Bang Loding sahabatku berkomunikasi. Memang Anda cocoknya figur sama katakanlah setara Mas Sule. Tapi Bang Loding, sebotol ini pun saya ya. Mungkin banyak orang beranggapan Kiko itu botol, silakan. Tapi ketika orang berbicara, saya minta hikmat daripada Tuhan untuk menimbang setiap kata-kata yang keluar dari seseorang. Baiklah orang menganggap saya seperti apa, silakan. Makasih Bang Loding, tadi Bang Loding mempelesetkan bukan kata Tuhan itu sebagai penghibur. Itu kan kata Tuhan. Dalam kondisi berbicara, kita kan tahu tempat dan kedudukannya. Sedang bagaimana Bang Faruk mengatakan demikian? Kalaulah oten itu punah, kami tidak ada lagi hiburan. Karena kalaulah oten sudah punah, sahabatku Loding, sedih hati saya. Memang Anda berusaha Anda memplesetkan ke firman tadi, itu benar adanya. Tapi kondisinya bukan seperti itu sahabatku. Sahabatku Loding, secara hati nurani Bang, disebut kalau oten punah, iya sedikit lagi. Kalau oten punah, tidak ada lagi hiburan kami. Kalau punah loh, jawab Bang Loding jujur dalam hatimu. Saya sangat menghormatimu dan segenap keluarga saya Bang Loding. Sedih hati saya mendengarkannya. Apa tadi pertanyaannya apa? Diulang kembali pertanyaannya apa? Tadi kan Bang Loding memplesetkan bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Oke. Tapi kan kondisinya bukan berbicara dalam sedang hal itu. Yang disampaikan Bang Faru adalah bahwa kalau oten funa tidak ada lagi hiburan kami. Termasuk Bang Juma sering hampir tiap hari mengatakan itu. Funa loh, funa. Funa, kataku funa itu dalam arti tujuan apa Bang Loding? Anggaplah saya botol enggak. Oke. Baik. Yang pertama ketika Bang Faruk mengatakan ketika Bang Faruk mengatakan bahwa kalian itu sebagai penghibur bagi kami, kan ada di data kalian itu. Tetapi penghibur ini diberikan kepada siapa? Kepada Islam atau kepada Kristen? Roh Kudus. Ya, penghibur ini. Kan ada penghibur ini. Kutanya ini, tetapi penghibur ini diutus kepada siapa? Kepada Bang Kiko atau kepada Bang Loding? Jujur. Butuh kejujuran. Penghibur ini diutus kepada Bang Kiko atau Bang Loding? Jujur. Penghibur ini diutus kepada Bang Kiko atau Bang Loding? Tapi pada saat itu tidak membahas ini Bang Loding sahabatku. Iya, Bang Faruk kan mengatakan bahwa kalian itu adalah penghibur bagi kami orang-orang Islam. Justru kalian bersyukur loh bisa menghibur kami loh. Dan ketika itu terus Bang Juma mengatakan bahwa kalau Kristen funa kami tidak ada penghibur. Kalian kan penghibur, kalau kalian tidak ada memang kami rasa tidak terhibur. Dari tadi saya itu rasa tidak terhibur. Begitu. Ya sudah. Karena Bang Kiko naik baru saya rasa terhibur. Makanya Bang Kiko harus semangat. Karena kenapa? Karena Bang Kiko ini sangat bermanfaat buat orang Islam. Bisa menghibur dalam membuat mereka yang stresnya jadi hilang. Karena kenapa? Karena muter-muternya. Oke, sabar, kita sambut tamu. Sabar ya. Kita sambut tamu. Halo Pak Leon. Islam Kristen. Ya, Kristen. Oke, siap Pak Leon. Nah, jadi Pak Leon, ini Bang Kiko protes kalau dibilang penghibur itu. Bagaimana itu Pak Leon? Silakan. Ya, jadi gini ya. Ya, silakan. Artinya bukan berarti penghibur, lalu menghibur Islam. Kau tahu enggak konsep yang Yesus maksud? Aku akan mengutus Roh Kudus untuk menghibur.
Kau tahu enggak pengertian menghibur di situ maksudnya begini. Ketika silakan orang jelaskan. Kristen Silakan dengar, jelaskan sama saya. iya, ketika kita di dalam orang Kristen ya, di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak pergumulan, maka Roh Kudus itulah yang menghibur, yang memberi pengharapan. Bukan menghibur seperti apa yang kau maksudkan. Itu bukan itu. Jadi bukan kalian hina-hina kami, hujat-hujat kami jadi hiburan untuk kalian. Itu kan tujuannya pembicaraan. Oke, baik. Jadi yang abang tadi ini, abang siapa ini tadi yang bicara itu, yang si siapa Bang Faruk bilang, Oten ini menghibur. Artinya apa? Hasil daripada hinaan-hinaan kalian, hujat-hujat kalian itu jadi hiburan untuk kalian. Itu maksudnya. Tetapi konteks Yesus mengirim Roh Kudus untuk menghibur bagi orang-orang yang menjadi pengikut Dia, dalam pergumulannya itu diberi pengharapan, diberi penghiburan. Itu maksudnya. Bukan seperti yang Anda katakan bahwa kita Muslim-Muslim kumpul hina-hina itu Kristen, itu hiburan. Apa seperti itu? Sudah? Boleh Ya. gantian? Oke. Ya, silakan. Anda mengatakan bahwa saya ini adalah penghujat tadi ya. Buktikan satu video saya, satu kata saya kalau saya ini penghujat, saya tutup kobal saya tidak akan live sampai saya mati. Buktikan. Saya bukti sekarang. Oke. Anda saja sekarang sudah hujat itu loh. Sekarang Anda bicara gini, Loading. Anda mengambil ayat itu untuk dijadikan sebuah contoh bahwa itu adalah hiburan. Itu sudah hujatan, padahal pengertian ayat itu bukan seperti itu. Pengertian Yesus mengirim Roh Kudus sebagai penghibur bukan seperti apa yang Anda maksudkan. Oke. Itu sudah hujat. Sabar. Ketika saya membuka di dalam Yohanes 14 nomor 26, tetapi penghibur. Saya baca yang tertulis, penghibur. Ya, Saya tanya silakan, sama ya. Sabar. Tetapi penghibur Sabar, Yohanes Pak. 14 Tolong 26. sabar sedikit. Sabar sedikit. Iya, sabar. Sabar. Iya, sabar. Oke, harus sabar. Nah, sudah Pak Leon ini saya puteman dia ini. Saya tahu saya puteman ini. Cuma mungkin dia sama seperti Bang Kiko lagi haid kan, kalian berdua ini kan beda sama Nunu. Santai. Yang pertanyaan saya begini, Pak. Tetapi penghibur, saya tanya penghibur ini diutus kepada siapa? Oh, diutus kepada kalian orang Kristen. Penghibur ya. Nah, saya tidak pernah menafsirkan. Berarti kalian ini diberikan roh penghibur. Berarti ketika kami dekat kalian itu kami rasa terhibur loh. Coba kenapa Anda? Loading. Itu Tunggu paham dulu, saya. Loading. Saya Silakan. potong dulu. Iya, Ini silakan. Anda ini memandang sebuah kata hiburan seperti kayak hiburan kayak kita lagi membuat orang supaya bersuka ketawa-ketawa, supaya kita loncat-loncat seperti yang Anda maksudkan. Bukan Ya itu silakan yang Anda dimaksud. jelaskan. Ini kan kitab Anda, berarti tugas Anda menjelaskan. Saya kan hanya baca tertulis. Dan saya bertanya, apakah penghibur ini diutus kepada Loading atau kepada kalian Oke. Kristen? Kalian mengatakan Sekarang. kepada kalian. Berarti kalian menghibur kami, wong penghibur. Kalau salah, jelaskan. Kan saya tidak boleh menjelaskan kitab kalian. Yang berhak Sedikit menjelaskan kitab kalian adalah kalian. Silakan Yohanes berapa jelaskan. tadi, Bang? Kalau tadi Kenapa? kau suruh buka tadi di Yohanes berapa? Yohanes 14 nomor 26. Nomor Oh, saya 26. baca tertulis kok, kalian paksakan untuk saya menafsirkan. Oke. Tidak boleh lah. Nanti saya jelaskan kepada Anda apa Oke. yang dimaksud Yohanes 14 ini. Ya. Ya, dengar saya baca ayatnya ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke? Jelaskan Sekarang. dengan kitab kalian. Loading, saya mau jelaskan bahwa ayat ini adalah percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Ini percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum dia diangkat ke surga, dia mengatakan seperti yang ayat dikatakan tadi itu. Jadi penghibur di dalam bahasa asli itu dia menggunakan kata parakletos. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan parakletos? Yaitu parakletos itu dia memiliki pengertian penghibur, penolong, pembela, penasehat, dan apalagi seperti advokat lah seperti itu. Jadi Yesus sebagai menyebut penghibur itu
Bukan berarti Anda datang kepada orang Kristen, lalu memancing-mancing orang Kristen emosi, memancing-mancing orang Kristen marah, lalu jadi hiburan untukmu. Masalah di mana saya memancing? Di mana saya memancing? Tidak ada yang memancing. Anda sendiri yang datang Sebentar, cuma Bang. modal marah ini. Ini pernyataan abang kita yang ini. Abang kita yang satu ini kan saya ambil dari dia kata Bang Kiko. Faruk. Iya, Bang Lalu Kiko. Anda membela Masalah Faruk. di lain dia bawa ke sini, berarti Bang Kiko Ini ini. bukan maksudnya Bang Kiko mengatakan bahwa Bang Faruk mengatakan itu. Lalu Anda merespon, Anda katakan saya setuju dengan Faruk. Berarti otakmu sama dengan Faruk. Oke, baik. Jangan Saya fokus ke Anda. Jangan- Sabar, saya fokus. Sabar, Bang Santai, Kiko. Bang. Saya fokus ke Santai Leon. aja dikit. Sabar. Saya fokus ke Leon. Bang Leon, jika Tuhan memberikan dua pilihan, Tapi jangan Anda- turunin. Sabar dulu, sabar. Jika Tuhan memberikan Anda dua pilihan, ini analogi ya. Tuhan berikan Anda dua pilihan, Pak Leon. Anda mau menyusahkan orang atau memberikan hiburan kepada orang, Anda pilih yang mana? Mau menyusahkan orang atau mau menghibur orang? Menghiburlah. Ya sudah. Ini horor. Bentar. Ya sudah. Selesai. Berarti Anda itu penghibur bagi saya. Silakan. Yang Anda maksudkan itu, yang saya maksudkan loading, pernyataan Yesus mengutus penghibur itu tidak seperti apa yang Anda gambarkan. Sabar, iya itu saya tahu. Maksud saya Memang begini, saya tadi tahu kan- Anda mengambil dari Begini, kata Pak. menghibur. Ya, Saya tadi tahu kan Bang Anda Kiko mengambil naik. kata Dengar. penghibur. Menghibur Tadi kan- dengan penghibur Ya, itu dengar beda, dulu. kawan. Dengar dulu. Tadi Bang Kiko naik. Terus Bang Kiko bilang, Bang Faruk mengatakan bahwa kalian Kristen ini menjadi penghibur buat kami. Padahal itu tidak ada menurut kamu bagaimana? Saya bilang sama Bang Kiko, di dalam Bibel ada penghibur loh. Penghibur ini diberikan kepada siapa? Saya tanya sama Bang Kiko. Bang Kiko tidak bisa Sedikit. jawab. Naiklah Pak Leon, kawan saya yang lama tidak bertemu. Sedikit. Kan begitu. Memang Silakan. Bang Loading ini punya kemampuan untuk membawa pesawat itu mau bermanuver sok. Hiburan. Ini hiburan ini. Ini itu untuk ketawa. Bentar. Tapi dengarkan, Bang Loading, ini sahabatmu Siap. yang berbicara. Siap. Kami sahabatku. sekeluarga sangat ngefans, termasuk ponakan-ponakanmu di rumah, menunggu kehadiran abang di Jakarta. Ya. Memang Bang Loading bawa pesawat itu kayak seperti Nah, tuh kan ketawa di bawah tuh dia menghibur Pak. Ini dia menghibur. Unu ketawa. Unu Kristen Tapi Katolik begini, ketawa. Unu. ketika Bang Juma, Bang Faruk mengatakan dalam kondisi apa, Bang Loading, jangan sampai Kristen punah. Jadi kalau dikaitkan ke ayat yang tadi, okelah disandingkan untuk kalau Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur buat kami. Oke, baik. Tetapi dalam kondisi apa saya mengutarakan? Oke, baik. Ketika Bang Juma dan Bang Faruk, jangan sampai oten-oten punah loh, nanti tidak ada lagi penghibur kami. Itu kondisinya Oke, baik. seperti apa dan bagaimana? Oke, Itu yang saya tambah sedikit lurus. baru Pak Leon. Oke, saya tambah sedikit baru Pak Leon. Ketika apa yang dikatakan oleh Bang Juma itu saya mengatakan saya sangat setuju. Karena begini, ketika Kristen itu punah, saya punya teman seperti Bang Kiko masih ada lagi atau tidak? Memang pintar banget lah ini. Aduh, memang benar-benar. Aduh. Sabar dulu. Ketika Tapi Bang Kiko, saya salutlah. Dengan cara Anda bermanuver supaya semuanya akan sejuk, saya tahulah hatimu itu. Tapi sudahlah, tetaplah kau sahabatku Bang Loading. Sudah tahu isi hatimu, sudahlah. Iya, Sudahlah. Bang Kiko ini kan penghibur bagi saya, penghibur buat netizen seperti Pak Leon nih. Pak Leon ini marah saja itu saya terhibur. Bagaimana kalau dia bahagia? Saya 2 kali lipat lebih bahagia, kan? Saya Nah, tidak marah. Saya tidak marah, Loading. Bang Loading, Tapi saya dia menjelaskan tidak marah. Masalah bahwa Bang yang Kiko Anda bilang duga tadi, Anda itu, marah. Sabar, yang Bang Anda Kiko tadi. kira, dengar dulu Loading, yang Anda Ya. kira tentang kata penghibur, kan Anda harus bedakan. Menghibur dengan penghibur beda. Kau Iya, tak bisa itu nak kau penjelasan bedakan. Anda. Kata Itu penghibur penjelasan dan Anda. penghibur. Pak Leon Jadi kan sudah Allah pernah mengutus nyimak saya. Roh Kudus Ya. sebagai penghibur, bukan Iya. sebagai menghibur. Begini jadi poinnya Anda Pak Leon. Pak Leon, poinnya begini Pak Leon. Pak Leon dengar, Pak Leon kan tahu saya. Saya tahu kok Pak Leon selalu menyimak saya ketika berdiskusi. Ketika Bang Kiko dia naik,
Terus dia mengatakan bahwa saya berdiskusi dengan Bang Faruk. Bang Faruk mengatakan bahwa kalian ini Kristen ini adalah penghibur bagi kami. Begitu Bang Kiko bilang, terus bagaimana? Saya bilang memang di dalam Bibel ada tertulis penghibur. Saya bukalah Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, saya tanya sama Bang Kiko, penghibur ini diutus kepada siapa? Diutus kepada kalian Kristen. Saya tanya kepada Bapak Leon, kalau Bapak diberikan dua pilihan, mau menyusahkan orang atau mau menghibur orang, Bapak sendiri mengaku menghiburlah. Masa menyusahkan? Berarti Anda itu penghibur bagi kami. Ketika Anda berada di komal saya, berarti Anda penghibur bagi saya. Ketika Anda ada di komal Bang Juma, berarti Anda penghibur bagi komal Bang Juma. Ketika Anda berada di komal Bang Faru, berarti Anda penghibur di komal Bang Faru. Karena roh penghibur itu diutus kepada kalian. Nah, setelah setelah itu Bang Kiko mengatakan, ini Bang Juma mengatakan bahwa kalau kalian Kristen akan punah, maka kami tidak ada lagi penghibur. Saya tanya sama Bang Kiko, saya setuju sama statement Bang Juma. Kalau Kristen punya, apakah saya bisa punya dapat teman yang baik seperti Bang Kiko sebagai Kristen? Kan tidak ada kan? Nah itu ini saya kan. Kita Islam diajarkan itu masalah yang besar kita perkecilkan, masalah yang kecil kita selesaikan. Biar selesai. Bang Loding, sedikit. Lihat sikap saya kepada apologet Kristen penghujat. Lihat. Saya paling, Bang Loding tahulah. Saya masuk apabila ada yang mencaci apa segala macam lah tentang apa lagi. Pak Leon tadi bilang saya penghujat. Coba, bagaimana pendapat Anda Pak Leon ini? Pak Leon bilang saya dia baru bilang tadi. Tanya netizen, dia bilang saya itu penghujat. Itu Loding kau baru menghujat itu. Enggak. Tadi pagi ada, memang kurang dengar saya. Pagi-pagi ada. Lihatlah ini Oten. Apa tuh? Putar apa? Pagi ada. Kurang, memang pas saya di jalan. Lebih banyak hujat. Saya sering lihat Komalmu, cuma saya tidak mau masuk. Kalau saya masuk di Komalmu setiap hari, ribut terus saya berdua. Saya menghujat atau tidak, Pak Leon? Kamu banyak menghujat. Oke, tunjukkan satu ayat, tunjukkan satu bahasa-bahasa seperti contoh. Bentar Bang Loding. Seperti contoh, kau memplesetkan kalimat penghibur. Ya, kalimat penghibur yang Yesus janjikan kepada pengikut-pengikutnya, kau analogikan seakan-akan kami jadi penghibur untukmu. Ini kamu ini bagaimana? Kamu harus tahu dulu, jangan gagal paham. Nah, kata penghibur yang dimaksud di dalam yang Yesus maksudkan mengirim Roh Kudus itu di situ ada unsur mengajar, ya, lalu unsur mengingatkan. Supaya kamu, kan mereka murid-murid sedih ketika Yesus sudah mau naik ke surga. Mereka sepertinya ada kesedihan, ada rasa takut karena junjungan mereka sudah tidak sama-sama lagi dengan mereka. Tapi Yesus bilang, tenang, aku akan mengutus roh penghibur untukmu, maksudnya mendampingi. Begitu, roh penghibur itu akan mendampingi kalian, jangan takut. Karena apa? Kenapa Yesus memberi penghiburan itu? Karena misi yang Yesus titipkan kepada murid-muridnya itu, yaitu misi amanat agung. Yaitu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa. Nah, itu misi yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya supaya itu tetap dilakukan. Sementara mereka dalam ketakutan karena junjungan mereka sudah tidak ada pada waktu itu. Jadi Yesus bilang jangan takut. Jadi di situ kalau boleh sedikit saya memberi edukasi bahwa pengertian yang Yesus mengatakan mengutus roh penghibur, di situ ada unsur mengajar, ada unsur mengingatkan, ada unsur bersaksi ya tentang Yesus. Lalu apalagi dan unsur untuk menginsafkan dunia. Begitu. Jadi itu yang dimaksud daripada roh mengutus roh penghibur, bukan roh menghibur. Ya, yang diutus adalah Roh Kudus, yaitu roh penghibur, bukan roh menghibur. Oke, makasih. Oke, tadi kan Bang Kiko sendiri dengar, Nunu sendiri dengar. Dia kata Pak Leon, dia ini selalu melihat loading ini memang penghujat.
buktikan saya itu orangnya tipe begini, Pak. Sabar, saya orangnya tipe begini. Saya tidak suka berbicara bukti, tetapi bukti yang berbicara. Buktikan satu video saja itu kalau saya sabar, minum sabar. dulu. Minum dulu ya. Oke, buktikan saja satu Sebentar. video. Ya, buktikan saja saya satu video di mana saya menghujat, saya tutup komal saya tidak akan live lagi. Buktikan sekarang. Yang mana? Coba Ya. Bapak cari di YouTube. Jadi gini, Apa cari di YouTube? kalau mau dibuktikan, mungkin Anda kasih waktu saya. Karena saya tidak menyediakan. Nah, rekaman-rekamanmu, dengar dulu, Loding. Dengar. Saya tidak akan rungkap satu kali Loding, 24 jam. Loding, dengar dulu. Dengar dulu, Anda mau minta klarifikasi seperti itu percuma, akan makan waktu. Kalau saya mau browsing ulang, ya, saya mau browsing ulang, kenapa suaramu muncul? Kalau saya mau browsing ulang, kamu punya video-video, banyak kalimat-kalimat kau hujat, tapi kau seperti mengambil dengan bahasa-bahasa humor. Jadi Satu kamu saja. selalu menghumor, membuat humor-humor, tetapi sebenarnya salah satunya di dalam kau hujat. Ya, Satu saja. itu. Yang mana satu saja? Satu saja. Satu Makanya saja. saya bilang, bisa kalau langsung saya lah, mau Bang browsing, saya mau browsing videomu, Saya itu tidak akan makan waktu. Dengar, sabar. Kalian ini tidak bisa Nanti ambil saya bakar. buktikan, Sabar. Loding, tenang dulu. Sabar. Sabar, Loding. sabar. Nanti saya akan buktikan, Loding, ketika selesai ini, nanti saya cari komalmu aktif, saya kasih lihat video-videonya. Oke, Kamu punya sabar. video kan banyak beredar. Ya, Yang sabar, kamu sabar. yang Loding, jangan Bang Leon. marah. hujat itu banyak. Bang Leon. Bang Loding jangan marah, Sabar. santai aja. Jangan marah. Saya tidak marah. Jangan Saya marah, tidak- Loding. Begini, maksud saya begini. Diam dulu, diam semua, maksud saya begini. Sekarang saya tidak rungkat satu kali 24 jam sampai Bapak menemukan video saya biar saya tutup komal saya. Biar saya tidak diskusi lagi. Berani tidak saya tantang loh. Coba. Kalau Anda tidak tantang, Bapak, saya kalau menghujat, saya tidak perlu merangkai kata yang sebuah rangkaian, tidak. Cukup saya menghujat. Contoh, Pak. Bapak, contoh yang simpel. Tolong, jangan dulu bicara. Contoh yang simpel. Ya. Kata ini saya bilang ya. Kalau saya mengatakan Bapak bahwa kata-kata kasar, kontol, Bapak marah tidak? Marah. Marah tidak? Ya. Oke. Bapak Leon marah tidak, Bapak Leon? Tidak. Tidak marah. Kenapa tidak marah? Tidak. Yesus mengajarkan Apa tadi? kepada saya, tampar pipi Apa kiri, tadi? kasih pipi kanan. Katanya dia tidak marah. Apa? Bapak? Oh, kita nih bicara apa? Bicara dalam standing apa ini? Keimanan atau dalam Saya konteks? mengatakan, oke begini, kalau saya mengatakan bahwa kalian orang Kristen ini di dalam Bible kalian itu kok ada kontol, marah tidak kalian? Hujatan atau tidak itu? Emang ada kontol di dalam Bible? Emang ada kontol? Baik, sabar, baik. Saya sudah mengatakan, saya orang Mana bukti? diam Di mana? Di Bible ada kontol. Coba kasih. Diam dulu. Makanya Ya, saya ya, orangnya tak. itu tidak suka bicara bukti. Biarkan bukti yang berbicara, ya. Oke. Diam dulu, ya. Nah, Paling masalah sunat ini. Alkitab Iya, Sabda, ulang. sabar, diam dulu. Ulangan 14 nomor 18 kita buka, diam dulu, kita buka, kita klik yang kuno. Kita klik yang kuno di sini. Nah, apa ini, Pak? Apa ini, Bang Kiko? Ya udah bacakan Bang, percaya. Baca dulu, jangan cuma ambil satu kata. Baca, Loding. Bacakan semua. Baca. Iya, baca, silakan baca ini. Iya, baca Dan semua lak-lak- supaya ketahuan apa maksudnya. Iya, oke. Dan lak-lak dan burung kontol pada begenja dan mengeja dan kelueng. Apa ini? Apa ini burung? Ini burung yang bagaimana yang setiap subuh bangkit? Kami tidak, kalau saya tidak komplain. Iya, Saya silakan. tidak komplain kalimat ini. Iya, sudah berarti betul kan? Nah, oke. Bang Loding. Ini kan Udah. Anda Oke. itu Abang Loding itu Ya. Berarti oke, sabar. Berarti kalian sepakat, kalian tidak komplain, berarti kalian sepakat ya di 6,4 berarti di Bible kalian ada kontol. Sepakat? Ayo. mana ada tertulis demikian? Gak ada. Loding, yang begini-begini kamu tidak sadar, Loding.
Loading, saya sedikit ya. Yang begini-begini, kau tidak sadar kau sudah menghujat. Loh, kok menghujat Bang Kiko? Kau Coba nggak lihat. sadar bahwa kau sudah menghujat sekarang. Iya Bang Loding. Kenapa? Selalu kan Karena biasanya. Anda mengambil satu kata. Silakan Bang. Biasanya Bang Loding, aku sebotol ini tahu saya muatan kata-kata Bang Loding, dan niatmu pun saya tahu. Lebih kepada hatimu Bang Loding. Perhatikan Sebentar lisan dulu, saya, sedikit perhatikan aja. lisan saya. Begini, perhatikan lisan saya, perhatikan lisan saya. Saya akan bilang, di dalam Bible kalian ada kata kontol. Ada tidak? Tadi nggak Dan ngomong kata, ada kontol kok. Baru ini Iya, diperbaiki itu kan lagi. tulisannya kontol. Itu kan tulisannya kontol. Iya, Iya. kalau kau bilang kata ada, tapi kalau ngomong kontol kan harus tahu tujuannya apa tuh kata itu muncul. Ya silakan, itu tugas Anda menjelaskan kepada saya. Yang pasti saya Makanya- dapatkan di Bible Anda ada kontol. Begini Loading, supaya kamu kan tadi baca saja, kamu sendiri bingung waktu kau baca satu kalimat itu kan. Lebih baik baca ke bahasa Indonesia sehari-hari yang tadi. Baca ke bahasa yang Iya, terjemahkan silakan, tugas sekarang. Anda yang menjelaskan Supaya- kepada saya. Tugas Anda Satu. menjelaskan kepada saya. Itu kan kitab Anda. Anda jelaskan kepada saya. Saya kan cuma bilang tadi, diam dulu Bang Kiko, sabar dulu. Saya kan tadi bilang, di dalam kitab, di dalam Bible kalian ada kontol. Begitu saya buktikan, oh iya ada tertulis kata kontol. Kalian jelaskan sama saya, oh itu maksudnya burung. Burung mana? Burung yang setiap subuh bangun. Mungkin itu. Ini saja sudah hujat. Bahasamu ini saja sudah menghujat. Gimana hujatan saya? Bang Loding itu orang punya intelektual yang tinggi loh, tapi kenapa berlagak-belagak jadi semacam gak punya ilmu loh? Biarkan Anda jelaskan, saya dengar. Iya, Anda ilmu jelaskan. orang. Oke, saya dengar. Jelaskan. Anda itu saya dengar. sebentar. Saya dengar. Abang itu sudah brand bukan brand, tahu nggak brand? Jangan Kalau salahkan brand itu dia, adalah- dia mau menjelaskan Bang Kiko, jangan salahkan dia lagi. Masa Bang Kiko mau salahkan Bang Leon lagi? Jangan dulu. Biarkan Bang Leon menjelaskan. Saya butuh dia menjelaskan itu. Biar dia menjelaskan burung apa itu sampai ada burung namanya kontol itu. Coba, biarkan dia jelaskan. Kan itu kan saya cuma baca, tugas kalian menjelaskan kepada saya. Ulangan berapa? Coba loading ulangan berapa tadi? Oke, baik. Di ulangan Kenapa jadi kayak- di kayak ulangan ayat? 14 nomor 18. Oke, silakan biarkan dia menjelaskan Bang Kiko. Tugas dia menjelaskan. Saya kan baca cuma tertulis. Saya tidak menyimpulkan. Biarkan beliau Ya, menjelaskan. oke. Ya, ini saya pakai Bible asli ya. Jadi saya tidak pakai yang anu ya. Oh, Ulangan berarti ya. ini tidak asli. Bukan, maksudnya kalau di internet kan ini kan maksudnya sama saja. Tapi kan lebih valid kalau pakai begini. Kadang-kadang ada anu toh. Nah, jadi oke, kitab ulangan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 14. Bentar. Ulangan 14 ayat. Ulangan bukan diulang 14. 14. Ulangan 14, masa diulang 14? Iya, ulangan 14 ayat 18 ya. Ini saya mau kasih tahu kau, perikop di sini binatang yang haram dan yang tidak haram. Oke? Nah, jadi di sini kau kena. Ternyata kontol yang kau maksudkan di situ yaitu bukan kontol manusia, tetapi burung yang dimaksudkan. Ini saja baru tema, baru perikop saja. Coba kau lihat ya. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Ini menjelaskan ini. Jadi binatang kan di situ termasuk burung. Nah di sini oke, saya baca ayat 18 supaya kamu. Siapa yang bilang kontol manusia? Anda sendiri siapa yang bilang kontol manusia? Saya bilang di Bible ada kontol. Bu, ini, bentar saya baca. Kan ada yang tapin di bawah Leon penghibur berarti Leon Oke. Bang Leon ini penghibur buat kami. Ayat 18 kan? Ya. 14 ayat 18. Oke. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya merangai dan kelalawar. Nah sekarang terjemahan yang kau ambil itu namanya logical fallacy. Berarti yang salah saya apa terjemahan yang salah? Jadi terjemahan itu kan bukan dari LAI. Itu Alkitab terjemahan dari LAI terus dari mana?
Enggak, itu ada kutipan-kutipan dari tempat lain yang ditaruh di situ. Jadi kalau kau mau baca supaya valid di sini, di kitab yang sedang kita gunakan saat ini, supaya tidak membingungkan orang. Ternyata burung yang dimaksudkan di sini bukan burung manusia, tetapi burung binatang. Oke, Itu. sabar, Jadi saya kalau kau bicara, tidak, kamu percaya enggak di dalam Bible ada kontol? Lah, bagaimana caranya? Sabar Ini kan dulu, sabar dulu. ini Sabar murni dulu. Anda. Iya, Loding, sabar saya dulu. mau kasih tahu, kalau Anda bilang kau tidak menghujat, murni ini kau menghujat. Oke, sabar dulu. Diam dulu ya, diam dulu, diam dulu. Pak Kiko diam dulu, Uno diam dulu. Teman-teman, tadi kan saya bilang, di dalam Bible kalian ada kontol. Di dalam Bible kalian ada kontol. Bang Kiko tanya, emang ada buktikan? Oke, saya buktikan. Saya buka. Saya buka ini tertulis Alkitab Sabda. Nanti Anda bisa cari tahu Alkitab Sabda ini dari mana. Dari LAI atau BLT atau MBG, saya tidak tahu. Nah, di dalam TB, dia ada beberapa versi. TB, TL, BSI, TSI, MILT, Sleber 2011, BVB, AVB. Nah, kita buka yang kuno. Ini ada kelik kuno. Kuno itu berarti yang lama sekali. Ternyata kalau yang di sini ini burung ranggung, dulu namanya burung ranggu, dulu namanya burung kontol, sekarang diganti burung ranggung. Yang saya bilang di Bible kalian ada kontol. Saya tidak bilang ini kontol manusia, ini kontol kontol kalian bukan. Loding. Saya bilang Coba apa aja. Loding, coba kau perhatikan baik-baik kalimatnya. Di situ tidak dibilang burung kontol. Coba kau perhatikan baik-baik. Di situ Lah, dan iya. kontol. Ini burung ini kan, ini menceritakan tentang burung kan? Iya. Nah, coba Ya, kau baca situ. Ada burung di situ? Ya, ini menceritakan tentang burung atau biawak. Ini menceritakan tentang burung apa biawak. Kamu baca apa yang tertulis, jangan yang tidak tertulis. Kamu ini. Oke. Coba kau baca Oke, ulang. baik. Oke, kita baca Laideker ya. Dan lakhlak dan kontol. Ini kontol ini apa? Burung atau bukan? Burung atau bukan? Kamu, ini orang ini memang. Sini saya sudah bisa ukur kau loh, cara berpikirmu. Saya sudah bisa ukur kamu ini ternyata baru saya tahu sekarang. Ternyata kamu bodoh tapi pura-pura pinter. Kamu cuma modal artikel ternyata. Jangan. Modalmu modal artikel. Modalmu Nggak usah cuma gitu, baca-baca artikel untuk berdiskusi. Tetapi otakmu itu tidak jalan. Tujuan Loding, kamu mengambil ayat ini, kalau Anda jujur, kau ambil di TB. Karena itu yang dibaca secara normal saat sekarang. Bagaimana kita tidak hidup di zaman kuno, kita hidup di zaman sekarang. Pakailah bahasa yang sekarang supaya Anda mengerti. Tetapi saya paham kenapa Anda masuk di sana, karena tujuan Anda menghujat. Itu. Loh, Enggak, kok enggak. menghujat? Bang Kiko saya menghujat? Bang Kiko saya menghujat, Bang Kiko? Jujur. Bang Kiko saya menghujat? Kembalikan kepada dirimu, Bang. Saya Nah, menghujat betul. atau tidak, jujur. Saya menghujat atau tidak? Kembalikan ke dirimu. Bang Loding, Oke. sahabatku, Kembalikan kepada netral. saya. Kembalikan kepada Ya, dirimu. oke. Ganti bicara. Anda mengatakan baca yang TB. Kalau memang yang kuno itu tidak perlu lagi, kenapa ada tertulis di Alkitab Sabda? Dan itu menceritakan tentang burung. Iya. Tapi kan kami nggak pakai itu. Kami pakai tadi seperti yang dipegang abang ini loh. Nah, berarti yang salah siapa? Karena Bible kalian yang Enggak. berubah-ubah Di sini tidak ada yang salah, versi. Loding. Loding, di sini tidak ada yang salah. Ya sudah, berarti saya juga tidak salah kan? Di sini bukan, maksudnya di dalam proses penulisan itu, ya, proses penulisan itu ini kan bahasa Indonesia ini kan mengalami perubahan-perubahan dari ejaan Swandi, ejaan Van Ophuijsen, ejaan yang disempurnakan. Jadi Anda itu ikutlah perkembangan, jangan kau berpatokan kepada dunia kuno. Nanti otakmu orang jadi kuno juga. Begitu. Iya, sekarang saya sudah membuktikan tidak kalau di dalam Bible kalian melalui Alkitab Sabda ada kontol di dalam. Ada, oke. Sudah, Sekarang saya berarti tanya balik saya kepadamu. lihat ya. Sekarang saya tanya Ada balik kontol, kepada. Saya mau oke. uji kecerdasanmu. Sabar. Sekarang Dengar saya ya, uji teman-teman. kecerdasanmu sekarang. Saya uji Oke. kecerdasanmu. Kontol yang dimaksud situ apakah kontol manusia atau burung? Burung menceritakan tentang burung siapa Sudah, yang manusia. sudah. Berarti sudah selesai. Berarti bukan burung, bukan kontol manusia kan? Iya, Berarti sudah burung selesai. binatang kan? Berarti burung kan?
Burung kan? Nah, Binatang maksud kan? saya begini kok, Loading, kita mau uji kecerdasanmu. Yang maksud Oke. saya, apakah itu yang kontol yang dimaksud itu kontol manusia atau kontol yang ditujukan kepada burung binatang? Burung di sini kan menceritakan tentang burung. Nah, Kontol burung. sudah, berarti sudah Oke, clear. baik. Berarti Jadi clear. Anda nggak usah lagi ke Oke, kontol. sekarang buat Palion. Jujur Palion, kita laki-llaki punya burung tidak? Hah? Kita laki-laki punya burung tidak? Ya Udah punya lah lah. Bang Loding. Kau Bang. Iya ini kan begini-begini kan sudah menghujat. Bang Loding. Loading, kalau mau masuk di Udah lah, dalam Bang. di dalam kitabmu lebih parah lagi. Kan begitu. Jangan begitu, jangan begitu. Jangan stop begitu. Jangan begitu Bang, ya kayak gitu saya nggak suka. Nah, Kalau oke, kita sabar. Saya bilang Kiko, Oke, sabar. Kiko, kalau kita pakai gaya bebas seperti Nggak Loading, perlu. kita bisa masuk ke dalam bukunya dia. Nggak usah, nggak perlu. Kayak bebas Kita harus bagaimana? punya Anda mau hikmah. masuk sabar. Ingat, Nggak kitab usah, saya, nggak kitab usah. saya kami dengar. Kitab saya tidak pernah bergantung Loading. dengan terjemahan. Terjemahan Loading, dengar Loading. dulu. Kita dengar dulu. putar-putar di situ Loading, nggak mau selesai. Saya mau kasih Saya satu, lanjut, saya mau kasih Oke, tapping saya satu kepadamu. Ini tema sajamu ini sudah mengandung unsur rasis. Judulmu ini coba kau perhatikan. Oten orang Kristen ajaran bingung. Coba. Baru dari Anda temamu lihat- ini sabar, sudah. sabar. Temamu Anda lihat ini di saja ujung. sudah menghujat. Anda lihat di ujung itu pertanyaan atau pernyataan. Iya, tapi sekarang tendensimu apa? Sekarang saya tanya. Oke, saya buat tema seperti ini. Ini pertanyaan atau Benar, pernyataan? ada tanda tanya. Sekarang saya tanya tendensimu apa? Oke, silakan jelaskan kalau ajaran kalian tidak bingung. Loh, saya tanya sama Anda tendensimu. Kau buat judul ini Silakan apa? jelaskan. Ini pertanyaan Jadi saya di rumah saya. tendensimu, kau buat judul ini untuk apa? Menyinggung kekristenan. Loh, ini Komal, ini ranah diskusi lintas agama, bukan diskusi lintas bola. Hei, kawan, coba apa jadinya kalau saya putar? Ya, Putar saya bagaimana? putar ke ajaranmu, lalu yang Oten saya hapus, saya ganti dengan merekmu. Apa? Kamu mana nggak? Oh, kamu mau mengatakan Islam ajaran bingung begitu? Mau rencana Iya, kalau begitu? umpamanya Islam, oke. saya ganti itu, kira-kira Anda tersinggung nggak? Ya silakan, nanti saya luruskan. Nah, kalau saya kami tidak tanya, bingung. kalau seandainya Oten ini saya ganti dengan ajaranmu, kira-kira Anda tersinggung tidak? Silakan kamu buka Nah, tema, kamu Yang saya tanya dua, kau cukup jawab tersinggung atau tidak? Ya, dengar dulu. Silakan kamu buka tema Islam ajaran bingung. Kau kasih naik Islam biar Islam yang luruskan. Yang saya tanya kepada kamu, misalnya Oten itu saya hapus ganti dengan ajaranmu, kira-kira silakan. nah, yang saya tanya Anda tersinggung tidak? Silakan. Yang saya tanya Anda tersinggung tidak? Tidak tersinggung, biar nanti saya Oh, luruskan. sudah. Silakan. Iya, yang penting Anda sudah katakan Anda tidak tersinggung. Sudah selesai. Iya. Silakan kamu buka tema. Islam yang dengar, ajaran Pak. bingung. Dengar. Jadi umatmu mendengar banyak sekali ya, banyak yang dengar di bawah. Iya, saya yang bilang. Bahwa Dengar dulu. Anda tidak tersinggung. Ya, ini Iya. di bawah Silakan. 8.000 yang dengar ini. Dengar dulu 8.000 yang dengar ini. Iya, 8.000 Anda mengatakan Anda tidak tersinggung. Jadi kawan-kawan yang 8.000 di bawah jangan tersinggung kalau besok-besok kalian temui. Iya, seperti dengar ini. dulu. Dengar dulu. Nah, gitu. Kamu- Loading sudah mengaku tidak tersinggung. Iya, dengar dulu. Kamu buka saja Komal, kamu tulis di situ Islam ajaran bingung. Nanti saya yang naik luruskan. Bisa tidak? Berani tidak? Saya Berarti tidak mengatakan seperti itu, tapi saya cuma tanya saja bahwa Anda tersinggung tidak kalau dibikin begitu. Anda Tidak menjawab tersinggung, itu tidak. hak Anda. Anda Tidak, Anda menjawab tidak tidak terima. tersinggung. Sudah ya. Yang penting Anda sudah menjawab tidak tersinggung. Sudah. Selesai. Di bawah sudah dengar ya. Yang di bawah Silakan. dengar. Jadi kalau ada Silakan. oten-oten lain bikin tema mirip-mirip dengan ini, berarti yang di bawah jangan tersinggung. Karena Iya sih. Loading sudah mengatakan Loading tidak tersinggung. Begitu. Sudah, boleh saya berbicara? Boleh gantian berbicara? Silakan. Oke. Sudah saya sampaikan. Kalau jangankan Kristen lain, kalau Anda saja mau buka tema, Anda tulis Islam ajaran bingung, apakah Loading tersinggung? Saya tidak tersinggung. Silakan kamu buka. Yang penting ketika ada Islam, dengar dulu. Ketika ada Islam mau naik, mau luruskan, berikan mereka waktu. Seperti saya, Oten ajaran bingung. Anda sebagai Kristen, Anda naik. Coba Anda luruskan kalau Anda bukan ajaran bingung. Coba silakan. Kita buktikan sini.
Setelah itu besok Anda buka tema Islam ajaran bingung, nanti saya naik di tema Anda. Sekarang coba Anda buktikan satu ajaran Kristen yang membingungkan. Coba. Oke. Kau buktikan. Oke. Mana? Yohanes 14 nomor 1. Baca. Oke, sebentar. Oke, bingung atau tidak ya? Yohanes 14 Ya, baca nomor dulu. 1. Oke, baca. Kita buktikan teman-teman, ini fakta, buktikannya. Buktikan. Bang Kiko menjadi penengah di sini, Bang Kiko. Jangan sedih-sedih. Tidak ada sedih-sedih, sudah tua-tua sedih apa lagi? Silakan. Bentar. Saya buka dulu Bible ya. Yohanes 14. Nomor 1. Yohanes 14 nomor 1. Oke. Ya. Jangan kamu gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa persoalanmu di situ? Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Satu. Ya. Jadi, mulai ya. saya mau edukasi kepadamu. Kau dengar, yang penting kau jadi pendengar yang baik. Oke, baik. Supaya saya dengar. Anda Oke, baik. tidak anu. Kan kita kalau diskusi cuma main comot satu ayat langsung main ngomong, itu tidak bertanggung jawab namanya. Ya, silakan. Jadi Ya, Anda silakan, tahu silakan, bahwa silakan, kami, silakan. iya, Silakan, memahami jelaskan, Alkitab silakan. kami dididik memahami Alkitab itu menggunakan unsur-unsur hermeneutikanya, unsur-unsur penafsiran, latar belakang dan sebagainya. Jadi jangan sembarang cerita. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke. Silakan jelaskan. Iya. Bukan jelaskan dia manusia kamu. Oke. Oke. Dan Jadi saya jelaskan Anda Janganlah secara gelisah hati. pengetahuan. Dengar. Saya mau jelaskan kepada Anda. Jadi Ya, ayat dengar ini dulu, Pak. Apa awal pertanyaan saya? dari pengajaran Yesus. Dengar Apa baik-baik ya. pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Apa Oh ya, pertanyaan kau- saya? Iya, kau suruh baca. Makanya saya tanya sama kamu apa yang menjadi persoalan? Makanya Anda dengar saya dulu baru Anda ngomong. Silakan, Janganlah silakan. gelisah hatimu. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yang saya Kepadaku. bertanya di situ ada berapa yang harus kita percaya? Silakan dijawab dan dijelaskan. Ada Only berapa? satu. Oke, ada satu yang harus kita percaya. Yang mana? Yang Allah apa yang ku? Ya. Anda mau dengar saya bicara? Silakan. Jangan potong saya bicara. Silakan. Iya. Yohanes 1 ayat 14 kau baca. Anda bicara, Anda suruh saya baca begitu. Supaya Anda dapat jawabannya ini. Kau kan tanya ada berapa Tuhan di situ kan? Kau baca Yohanes 1:14. Bukan Firman berapa yang Tuhan. adalah Allah itu telah Bang Leon menjadi yang baca, manusia. Bang Leon yang baca, Bang Leon baca. Yohanes Ya. 1:14-nya loh. Bacakan aja, Bang. Saya baca Yohanes 1:14 ya. Yohanes Ah, 1:14 iya, kayak gitu. begini bunyinya. Firman itu Ya. telah menjadi manusia Ya, dan iya, diam di antara kita. Dan Ya. kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anda paham tidak kalimat ini? Ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kamu tanya berapa Tuhan di situ? Satu. Satu. Jadi Yesus adalah sebuah representasi daripada kristologi bawah. Kau paham tidak kristologi bawah, kristologi atas? Kalau Anda tidak paham, Anda semakin liar. Jadi kristologi bawah mau menjelaskan bahwa kemanusiaan Yesus bersumber daripada firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Itu sumbernya. Jadi kalau kau tanya siapa Allah, siapa ku itu, siapa Yesus, ya sama aja. Kenapa? Karena Yohanes 1:14 sudah menjelaskan bahwa firman yang adalah Allah itu menjadi Yesus, menjadi manusia. Jadi kalau kau tanya, ya sudah satu, bukan dua. Silakan loading. Sudah. Oke, baik. Dah. Ya. Nah, kalau begini kan enak kan? Oke. Anda mute, saya berbicara ya. Di sini kita diskusi. Silakan. Oke, berarti inilah kelebihannya Islam ketika memahami Bible, teman-temannya. Dari cara mereka bernarasi kita sudah tahu berarti beliau ini denom apa. Kita buktikan. Kita buktikan teman-temannya. Kita buktikan di sini, sabar. Oke, bentar ya. Yohanes 14:1. Ini.
Kita buktikan di sini. Kita balikan kamera ya. Perhatikan. Di dalam Yohanes 14:1 rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya tadi itu, ada berapa yang harus dipercaya? Beliau mengatakan 1. Saya kasih bertengkar dia sama Google. Saya tanya di Google. Di dalam Yohanes 14:1 ada berapa yang harus dipercaya? Google bilang 2. Di dalam Yohanes 14:1 terdapat ada 2 pihak yang diperintahkan untuk dipercaya. Berkelahilah kau sama Bible ini. Berkelahi kau sama Google. Berkelahi kau sama Google. Ya, sabar. Berarti teman-teman, di sini kita tahu, ya, di sini kita tahu. Berarti penjelasan Google mengatakan bahwa ada 2 yang dipercaya itu betul. Kenapa ada 2? Percayalah kepada Allah, ada kata penekanan, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Kalau kita tanya pendeta, dia terputar-putar dari Matius sampai Captikus. Terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Apa kata Yesus? Baca Yohanes 11:42. Apa bunyi Yohanes 11:42? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Allah Bapa. Sabar. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tadi Anda mengutip Yohanes 1:14. Di dalam Yohanes 1:14 timbul pertanyaan yang simpel buat Anda. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Pertanyaan yang simpel. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima? Dijawab itu. Yang memberi siapa? Yang menerima siapa? Karena di situ ada kata diberikan. Yang memberi siapa dan yang menerima siapa? Di antara yang memberi dan yang menerima, mana yang Tuhan? Karena di situ ada 2 keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat dan keberadaan yang terlihat. Silakan Anda jawab. Oke. Saya akan menjelaskan kepada Anda, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Kamu mau dengar? Mau dengar ya? Silakan, saya dengar. Jadi, ini saya mau uji dulu kamu ini. Kamu memahami enggak? Perkataan ini perkataan siapa? Yesus. Ya, oke. Hebat kau. Berarti kau tahu. Jadi kata percaya kepada Allah di sini, dia menggunakan kata pisteute. Ya. Jadi antara Allah dengan Tuhan itu beda kalimatnya. Jadi kalau Anda menyamakan, kau kan punya keimananmu kan berbeda antara Allah dan Tuhan. Yesus mendapat gelar Tuhan. Allah itu kalau menurut keyakinanmu juga berbeda. Nah sekarang saya masuk ke dalam percayalah kepada Allah itu mengandung kalimat mempercayakan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Lalu menaruh iman sepenuhnya. Jadi Yesus tujuannya mengatakan kalimat ini, dia mengingatkan murid-muridnya agar tetap percaya kepada Bapa yang memegang kendali atas segala sesuatu. Oke. Nah, lalu percaya kepadaku. Nah sekarang ini kita melihat. Nah inilah bagian yang sangat penting ya, yang perlu kita pahami secara baik. Yesus tidak hanya berkata agar mereka percaya kepada Allah, tetapi dia mau menjelaskan bahwa percaya kepadaku artinya Yesus menempatkan dirinya sebagai objek iman, ya, yang sama juga dengan Allah. Jadi Yesus menjadi objeknya, karena Allah itu adalah roh yang tidak terhampiri, roh yang tidak terlihat. Jadi objek iman di sini bersumber kepada Yesus, lalu Allah itu adalah manifestasi
yang ada di dalam diri Yesus, atau disebut dengan hakikat itu sendiri. Hakikat daripada Allah itu, itulah yang berdiam di dalam Yesus. Makanya dikatakan begini, di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kalimat ini mau menjelaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Selesai. Oke, Itu sudah? loading. Boleh? Udah. Boleh saya sedikit, sabar Bang Solata ya. Oke, disinilah teman-teman 8,7 mata yang memandang. Di sini kita buktikan kalau Kristen itu adalah ajaran bingung, kita buktikan. Saya pengen jujur sama Anda, Pak Leon. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Pak Leon, Dalam apakah konsep Tritunggal Yesus dan Bapa. Tidak, saya tanya Bapa kepada adalah Anda. pribadi Apakah pertama Yesus- dari Sabar, saya tanya kepada Anda, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi Berarti mereka ada memiliki berapa? satu hakikat. Yesus, oke, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Betul? Ya, Oke. Tadi Anda mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Betul? itu hakikatnya. Ya, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Dengar dulu. Hakikat Allah yang ada di dalam Bapa dan di dalam Yesus, itulah yang membuat mereka satu. Sabar, perhatikan baik-baik ya. Ini saya mau membuktikan kalian bahwa Kristen tema saya ini betul, ya. Kutanya sama Anda jujur. Yesus Coba. adalah Bapa, Yesus adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Yesus adalah pribadi kedua dari, ya beda. Ingat. Kalau Anda sekarang saya tanya samamu, Anda bertanya ini apa ini? Berbicara keimanan atau konsep Tritunggal, konsep doktrin? Karena ada dua. Saya berbicara Kalau- tentang itu. Jangan lagi Kalau lihat dari ini, sudut, percaya lagi. dengar loading. Dengar dulu. Dari sudut Dengar pandang dulu. iman, dari sudut pandang iman mereka satu. Dengar Oke. dengar dulu Pak. Keimanan Anda itu berlandaskan kitab suci yang Anda pegang itu. Yang saya tanyakan, Yesus dan Bapa, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Itu dulu. Ya, Jangan putar-putar. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Saya tidak tanya itu. Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus ada bukan Bapa, Bapa bukan Oke, Yesus. Oke, berarti ada Yesus, ada Bapa. Betul? Ya. Nah, mana Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi, yaitu Elohim. Berarti Yesus bukan? Hakikatnya mereka yang disebut dengan Tuhan langit dan bumi. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bingung kan? Yang mana Tuhan Jadi, langit dan bumi? yang menciptakan langit dan bumi adalah hakikat daripada ketiga Tritunggal itu. Selata. Maju. Iya. Bingung. Anda tidak mampu menghadapi ini karena saya berbicara ilmiah. Saya bicara teologinya. Anda tidak paham teologi. Ini masalahnya. Anda menggunakan gaya bebas, tapi saya menggunakan gaya teologi. Kami dididik secara teologi. Jadi kalau Anda mau berkata bahwa Bapa dengan Yesus dalam konsep Anda Tritunggal, mengatakan, itu memiliki... Jangan dulu potong. Saya mau jelaskan dulu, Loading, dengan dulu. Saya dulu. Jadi saya mau jelaskan kepada Anda. Saya tahu Anda akan masuk manuver ke sana. Jadi saya duluan jelaskan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, mewakili pribadi. Sementara di dalam tiga pribadi ini memiliki yang namanya entitas atau hakikat daripada Allah itu sendiri. Jadi apa yang dikerjakan Bapa sama saja yang dikerjakan oleh Yesus. Begitu. Mereka ini satu tetapi bukan Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tetapi mereka adalah satu. Nah gitu. Jadi Bapa bekerja di dalam keilahiannya, Yesus bekerja di dalam kemanusiaannya. Nah gitu. Jadi Anda bingung kan? Ketika saya katakan sudah. berbeda. Oke, saya tunjukkan kamu yang bingung ulang. Sabar, saya tunjukkan kamu yang bingung ulang. Ini teman-teman detik-detik bukti oten ajaran bingung. Bang Solata Islam apa Kristen? Kristen. Sepakat Anda dengan pernyataan Ada suara saya, Papa Leon tadi? Ya, sepakat Anda tadi? Ya. Saya ada sepakatnya bahwa Yesus itu dan Bapa itu berbeda. Di situ aja saya sepakat itu bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Coba selesaikan. Begitu. Coba. Bingung tidak? Coba.
Ya, maksudnya saya Silakan sudah Anda sepakat berbicara. itu. Yang bingung Saya sudah situ loh, Ding. sepakat. Saya sudah Tidak ada yang bingung. sepakat, Bang Leon mengatakan Bapa dan Yesus itu ada berbeda pribadi. Jadi pribadi Bapa Yohanes, satu, pribadi oke, Yesus sepakat ya? lagi satu. Berarti dua, ada dua pribadi. Betul loh, Leon? Ya, Betul, oke, betul. berarti semoga Anda berdua lurus-lurus sepakat. Di dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah Nggak dapat hatimu, kawan percayalah. Diam. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya situ, Bang Solata? Ya, jadi di situ ada dua yang dipercaya, yaitu satu Dua. pribadi Kenapa Anda Bapa, bilang kemudian satu? yang kedua Ada adalah dua. pribadi Yesus. Ya, betul. Kenapa Anda Jadi mengatakan jadi satu dua tadi? dipercaya. Luruskan, Jadi dua dipercaya di situ ya, satu kepada Allah, satu lagi kepada Yesus. Bang. Oke, sabar dulu. Dipercaya- Kita tanyakan dia jadi kenapa Allah tadi? Ya, kenapa? Sabar, kenapa dia bilang satu tadi dipercaya di situ? Kenapa dia bilang satu? Luruskan dulu. Jangan sampai jadi ajaran bingung. Anda mengatakan dua, dia mengatakan satu. Antara dua dengan satu Oke, ini silakan beda Leon. loh. Silakan. Kenapa Anda bilang satu tadi? Jadi, Loding, begini Loding. Dari tadi saya perhatikan, Anda ini tidak paham apa yang sudah saya narasikan. Sudah saya Ya. sampaikan. Dengar, di dalam Yohanes 14:1. dulu. Bagaimana? Dengar. Yohanes Kau 14:1. suruh saya jawab, kau yang ngomong bagaimana kau ini. Jangan begini. Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ Anda mengatakan ada satu yang dipercaya, Anda Kristen. Solata mengatakan ada dua yang dipercaya, Solata juga Kristen. Mana yang betul, satu atau dua? Silakan Pak. Silakan. Jadi Silakan, Anda satu. memberi, Anda memberi saya pilihan satu atau dua. Dua-duanya itu tidak bisa dipilih. Kalau saya mau kalau saya mau berdialog dengan Anda. Saya minta pertanggungjawaban dari Anda. Anda bilang satu tadi, Solata bilang dua. Mana yang betul? Begini, bukan Solata maksudnya Solata itu pribadinya itu yang dua. Bapa dan Yesus memang beda. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi mereka berdua ini di dalam ayat Alkitab berkata apa yang dikerjakan Bapa sama yang dikerjakan oleh Yesus juga. Jadi itu merujuk bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu di dalam entitas Allah itu sendiri. Kau paham nggak? Coba. Wah, ini kan katanya kamu sekolah, kau belajar. Yes. Kau kalau tidak paham teologi, Ya, kamu tidak diam akan dulu, akan gantian orang bicara. Hubungan Sepakat kamu. Solata. Bang Solata kalau sepakat, bilang sepakat biar saya gas. Sepakat dengan penjelasan. Satu Kalau- apa tadi dan oke. dia punya penjelasan, silakan. Oke, kalau tetap di situ bahwa bagaimanapun itu diputar-putar di situ tetap harus ada dua yang dipercaya. Yesus sendiri sudah tegas mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Nah, itu sudah kalimat baku itu. Sudah kalimat baku, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Jadi ada dua entitas yang harus dipercaya. Iya. Betul. Selesai. Iya. Di sini Anda gagal paham Bukan Anda bilang bahwa yang satu tadi. dimaksud percaya kepada Bapa dan percaya kepadaku. Saya sudah kasih ayat tadi kepada kamu bahwa Yohanes 1 ayat 14 sudah dikatakan firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Kamu paham Berarti nggak? Allah menjadi manusia. Ya iya, dia berinkarnasi menjadi manusia. Solata sepakat, Allah menjadi manusia. Dengar dulu. Loding. Tidak. Oke. Di mute dulu ya. Oke, Di mute. sebentar, Biar saya Solata. Oke, Sebentar. di mute dulu. Bentar, Solata tunggu dulu sebentar. Saya jelaskan dulu, ya. Dengar dulu. Oke. Jadi begini, Yohanes 1:14 itu mau menjelaskan bahwa karena Allah tidak bisa dihampiri, tidak bisa dilihat oleh siapapun, maka dia harus menjadi manusia. Itu yang pertama dulu. Kenapa? Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena dia tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Makanya sebagai bukti bahwa Allah itu ada, dia harus bekerja di dalam Yesus. Makanya dia harus menjadi manusia karena berinteraksi baik. dengan manusia. Begitu. Oke, baik. Jadi Oke, kalau baik. Saya Anda tanggapi berkata ya. bahwa bagaimana, Solata? Oke, lanjut. Nanti saya tanggapi. Lanjut. Iya. Tunggu dulu, Solata ini apa ini? Kristen Islam? Saya Kristen sejati saya. Kristen sejati. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi Yohanes Ya, silakan. 1:14 ini sebenarnya mematahkan semua argumen-argumen yang berkata bahwa Bapa, Yesus, Allah itu terkesan seperti berbeda.
Itulah yang mematahkan semua pemahaman kita, bahwa mengatakan bahwa ternyata Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Begitu. Jadi di dalam kalau sudah berbicara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berarti kita berbicara konsep Tritunggalnya. Berarti ada tiga pribadi tiga pribadi yang bekerja dalam satu hakikat itu, yaitu Allah sendiri. Begitu. Jadi Yohanes 1:14 itu kata kunci. Bahwa Allah yang menjadi manusia itu alasannya karena Allah tidak terhampiri. Karena Allah tidak bisa didekati oleh siapapun, bahkan tidak bisa dilihat. Musa pun seorang nabi besar, ya, dia pun tidak sanggup melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Kita manusia itu manusia yang rapuh. Makanya saking karena Allah itu tidak bisa kita dekati, tidak bisa kita lihat, maka dia berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa Allah seperti tidak ada kerjaan? Ngapain mau jadi manusia? Ya karena ada misi. Misi Allah menjadi manusia yaitu misi penyelamatan. Karena manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akibat manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa, maka harus datang seorang pengantara yang memperdamaikan, yaitu Yesus memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Ketika sudah diperdamaikan, maka disitulah manusia memiliki kebebasan untuk apa? Untuk datang kepada Dia, yaitu kepada Yesus. Datang kepada Yesus tidak ada syarat. Begitu. Anda cukup berdoa sudah bertemu dengan Yesus. Coba, keimanan Kristen itu luar biasa. Sudah cukup berdoa, kami yakin Yesus ada di situ. 2-3 orang berkumpul menyebut namanya, dia hadir. Gantian, ngomong pakai data gantian, ini edukasi loh. 8,9 Anda berbicara cuma bunyi-bunyian saja seperti burung di sangkar. Silakan, bagaimana tadi Anda poinnya tadi dalam Yohanes 14 nomor 1, dalam Yohanes 1:14 Anda mengatakan Allah menjadi manusia, betul? Betul, Pak? Iya. Yohanes 1:14 jelas. Iya. Oke, silakan. Sepakat tidak Bang Solata? Oke. Saya tidak sepakat ya. Saya tidak sepakat kalau Allah yang menjadi manusia. Kamu itu Solata, kau bukan Kristen. Saya sudah tangkap dari tadi, Oke, kau bukan dengar Kristen. dulu. Dengar dulu Solata, Bang jangan Dion. kau berdusta. Mute Kau dulu. bisa tulis Dengar sekarang. dulu. Apa, Dengar, makanya itu dengarkan. bisa. Makanya dengar. Kamu itu bisa bengkok kalau kau berdusta. Ayat Makanya dengarkan dulu. Yohanes Dengarkan 1:14 dulu. sudah jelas-jelas Dengar mengatakan dulu, Pak Leon. bahwa firman menjadi manusia yaitu Yesus. Mute dulu, Lalu Lading. kau Kristen mengatakan bukan. Iya, diam Anda itu dulu. bukan Kristen. Diam Makanya dulu ada biar saya hukum di sini. dengarkan. Biar diam Dari dulu, diam saya dulu. sudah curiga kau. Ayat Loading dulu, ini Pak. senjatamu. Diam. Loading, kau sengaja menaikkan dia. Loading, saya tahu. Kau menaikkan dia untuk mematahkan saya dengan kalian punya trik-trik itu. Jadi teman-teman, dia kalau Ini sudah Alkitab, takut ya. dia begini, dia ngerocos Oke, supaya ya. kita kick. Dia sudah Jadi takut. Silakan. dengar ya. Mute, silakan di mute ya. Jadi yang di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu dikatakan firman telah menjadi manusia. Bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman dari Allah itulah yang menjadi manusia itu. Karena tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang berfirman. Nah, siapa yang Baca ayat berfirman 1. itu tentunya adalah Allah yang berfirman. Solata, baca ayat 1. Nah, gitu. Baca ayat 1. Jadi Supaya kau paham, baca ayat 1. lo lari-lari. Pada Dengar mulanya dulu, adalah penonton. firman. Dengar dulu. Penonton yang mau Pada dengar mulanya dulu adalah ini. firman. Dengar ayat Nggak, 1 berkata nggak. begini. Saya Pada akan mulanya adalah mengedukasi, firman. bukan satu orang. Firman Bukan itu saya bersama-sama mengedukasi dengan satu Allah. orang, ya. Dan firman itu adalah Allah. Oke? Ayat Oke, 1 kau baca. oke. Jangan kau lari Apa- kemana-mana. Oke, Ternyata siap. kau bukan Kristen. Kau bohong Firman kau. Oke, Leon. Gantian dulu. Pada Leon, mulanya pelan-pelan, adalah Leon. firman. Dengar baik-baik. Pada Pelan-pelan, mulanya adalah pelan-pelan. firman. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Ya. itu adalah Allah. Nah, firman yang Itu- adalah Allah ini di ayat 14 menjadi manusia. Oke, Lalu kau bilang siap. itu bukan Allah yang menjadi Yesus. Itu firmannya Itu. Allah yang menjadi Kau Yesus. sekolah dulu, Solata, kalau kau mau jadi Firmannya penyesalan, Allah yang menjadi kalau kau Yesus, mau bukan menyamar-menyamar Allah yang Kristen, menjadi Yesus. Kau anu dulu, kau sekolah Dengar dulu ya, baru diskusi di firman sini. dari Allah itu yang menjadi Yesus, bukan Allah yang menjadi Yesus, tetapi Siapa firman yang dari bilang Allah Allah jadi itulah Yesus? yang menjadi Hei, Yesus. saya tidak mengatakan Allah jadi Yesus. Yang saya Loh, katakan firman yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi Saya tidak jadi katakan Allah itu jadi firman. Yesus. Oke, jadi Allah itu adalah firman.
Ternyata Anda Jadi tidak Allah itu mudeng firman. dengan saya punya penjelasan tadi. Saya Coba menjelaskan. jadi Kenapa? Allah Dengar dulu. pelan-pelan. Allah itu tidak bisa dihampiri. Pelan-pelan. Solata. Allah tidak bisa Selamat dihampiri. pagi, Allah tidak bisa pagi. dilihat secara langsung. Ya, ingat Pelan-pelan baik-baik. Pak Pagi, Leon, Allah Bos. tidak Pagi bisa pelan-pelan Pak dihampiri, semuanya. tidak bisa dilihat secara langsung. Makanya dia harus jadi Kerasukan manusia. Pak Superlim. Makanya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia Kamu karena itu tidak Solata. bisa Kau dilihat. belajar Makanya dulu baru mau dia naik di sini. makanya Kamu itu tidak pakai bisa gaya apa? karena tidak bisa dilihat, makanya dia mengutus firman-Nya menjadi Yesus. Bukan Allahnya langsung yang menjadi Yesus, tapi firman-Nya lah itu yang menjadi Yesus. Solata, Gitu, makanya saya bilang bro. baca ayat 1. Pada Oke. mulanya adalah firman. Firman itu Paham. bersama-sama dengan Allah. Oke. Dan firman Tapi, itu Pak, adalah Allah. Iya betul, Oke. saya paham. Tapi tetap saya mau Ayat tanya, 14 firman berkata, dan itu firman apa? itu telah menjadi manusia. Manusia Tapi saya Bang tidak Leon katakan bahwa pahami, Allah jadi- firman bahwa itu Yesus apa? jadi Allah atau Allah jadi Yesus, bukan. Iya, firman itu apa Pak? Apa itu firman Pak Leo? Apa itu firman Pak Leon? Kamu Firman jawab itu sendiri. apa itu Pak Leon? Kamu jawab sendiri karena kamu tidak Loh. paham. Oke, Coba kau jawab, firman apa itu tuh apa firman? itu? Sudah kau jawab. Menurut kamu apa? Karena kamu bingung di sini. Kau Memahami tidak firman tahu itu bilang, kayak saya kamu tidak tahu. apa itu firman. Oke. Firman itu Oke, kasih tahu logos. saya. Dengar dulu, Iya, firman logos, itu apa itu? logos yang menjadi manusia. Sudah? Oke, logos menjadi Anda manusia. paham? Oke, betul. Oke. Logos itu apa? Sudah bilang firman logos itu logos menjadi manusia. Logos itu apa? Makanya kau itu kalau mau Nggak, dalam menyamar bahasa jadi Indonesia Kristen, itu kan kamu bahasa bukan Yunani itu Kristen, kawan. logos. Jangan kau berdusta bahasa di logos sini. itu bahasa Yunani, logos itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa itu logos kalau bahasa Indonesianya? Coba. Ya ampun, ini orang ini. Firman adalah firman diartikan di dalam bahasa Yunani itu logos. Sudah paham? Ya, betul. Terus firman kalau firman itu apalagi kalau firman kalau untuk mudah dipahami. Ya. Untuk mudah dipahami Dah, firman itu apa? Saya tidak mau layani kau. Kau bicara putar-putar jadi penyesat kau. Ini terlihat kan? Firman itu Kamu itu untuk menyerang mudah diri dipahami sendiri. apalagi. Oke, Aduh, begini ini- aja. Apakah kita setuju? Apa Bang Leon setuju kalau firman itu adalah perkataan? Apa Bang Leon kau setuju bukan atau tidak? Kristen. Jadi lebih baik kau mengaku dulu. Kalau kau Terserah, bukan terserah. Kristen, Kau saya bukan layani. Tuhan. Terserah, kau bukan kalau Tuhan. Kau mengaku kau bukan Terserah, kau Kristen, bukan saya Tuhan. layani kau. Kalau kau mengaku bukan Kristen, saya Tidak, layani. saya- Tapi kalau loh, kau mengaku masa saya Kristen, mungkin- ngapain saya mau layani Kenapa kau? saya mau mengkhianati iman Kamu saya? penyesat. Kenapa saya mau mengkhianati iman saya? Loh, kau bukan Tuhan di sini, menghakimi Kau orang. mengaku dulu. Kamu Kalau Kristen memang atau minim Islam? kau punya argumentasi, kalau memang kau minim ilmu, bicara baik-baik, biar kita bahas di Komal ini, bukan caranya Iya. seperti itu. Inilah Anda itu sudah iman-iman terlihat. kekristenan yang membuat orang Bos, Kristen itu sesat. Anda itu bilang Itu dulu. Kristen. Tetapi kau Selamat menyerang Betul, pagi, saya Kristen. pagi. Pagi Betul, semuanya. saya Kristen. silakan. Betul, saya Silakan, Kristen. coba. Emangnya, Izin menyela, emangnya kau izin percaya menyela. kalau itu? Izin menyela, boleh ya? Bagaimana ini kamu dua sesama Kristen membenarkan judul si host ini yang Muslim? Hore! Ya, karena memang betul. Gimana ini? Betul, Ini karena sholat kita ini. itu memang kalau memang betul kita betulkan, kalau salah jangan kita betulkan. Kalau memang betul kita betulkan, kalau salah jangan kita betulkan. Itu namanya watak waras. Gimana ini Salah, sesama Kristen salah jangan dibetulkan, membenarkan betul coba jangan lihat. disalahkan. judul dari Muslim? Ini baru bangun tidur, udah Loh, Nyanda begini Padahal- Pak Superlim. gitu ya. Sabar. Jadi ke- jadi Pak Superlim mute dulu. Sabar izin sedikit saya masukkan. Begini Pak Superlim, kenapa nih Bang Leon? Kan saya punya tema, dia bilang tema saya ini hujatan. Kan saya bilang silakan, ini kan saya bertanya apakah Oten ajaran bingung, ternyata ternyata dengan sendirinya dia telah membuktikan bahwa Oten ajaran bingung. Ketika Bang Solata kali narasi seperti itu, berarti dia berlandaskan data. Anda juga berlandaskan data, silakan Anda bantah. Bukan berarti Anda bilang, oh dia bukan Kristen, oh dia bukan Kristen. Islam kalau mengaku Kristen berarti itu sudah murtad. Loding, sekarang saya tanya Anda sebagai kepadamu pemimpin, Loding. luruskan. Loding, saya tanya Anda, kenapa kau kasih saya dengan Solata yang yang debat? Kenapa bukan kamu? Oke, sabar, diam dulu. Sekarang Oke, saya tanya, sabar. Oke, baik, kenapa saya kau tanggung kasih jawab. saya Oke, dengan tanggung ini jawab. gila Oke, ini saya tanggung jawab. berdebat? Iya, oke saya tanggung jawab. Iya, diam dulu. Diam dulu. Di sini saya punya tema Oten ajaran bingung. Ternyata betul kan? Sesama Kristen bingung ajarannya kan? Ya? Solata ke A, kamu ke B. Pasang ini penyesat satu kau pasang.
untuk sepertinya kau membuat sebuah kontradiksi. Anda mengatakan Solata penyesat. Bagaimana kalau Pak Superlim bernarasi? Pasti Anda mengatakan Pak Superlim ini penyesat juga. Pasti. Jangan Anda ketawa. Jangan Anda ketawa. Ya, Pak Superlim. Orang tidak sepakat, kalau orang tidak sepakat dengan begini ya, saya bernarasi dulu ya, Bang Lodingnya, terima kasih memberikan ruang ya. Begini, kenapa dia katakan, kenapa dia kau kasih Solata, karena pemahaman Solata ini Alkitabiah, sedangkan pemahamannya itu ngawur. Jadi dia mau ya cari yang memang selevel, yang mau ngawur-ngawur, bukan kebenaran. Langsung kabur dia, teman-teman, masa ya. Yesus Langsung itu kabur adalah dia. Tuhan Allah itu sendiri? Udah, saya kabur dulu. Nanti kalau ada lagi saya naik. Iya. Gitu. Iya, Pak Superlim. Iya. Nah kan, sudah saya bilang. Sementara ditanya kan. Oke, jadi kan tadi sudah dijelas di situ bahwa firman itu yang menjadi manusia. Tidak mungkin ada itu firman kalau tidak ada yang berfirman. Nah, siapa yang berfirman? Itu Allah. Jadi bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman dari Allah itulah yang menjadi manusia. Makanya dikatakan di situ, dikatakan di pasal 1-nya ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, itu merujuk kepada saat penciptaan. Karena sudah ditulis di situ semua dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang jadi. Jadi bukan juga firman yang menciptakan, tetap Allah yang menciptakan. Cuma cara Allah menciptakan, mewujudkan ciptaannya itu adalah dengan cara berfirman. Tanpa Allah berfirman tidak ada ciptaannya yang jadi. Seperti itu. Jadi kita gunakan akal. Tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang berfirman. Jangan bilang pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu ada sendiri tanpa ada yang berfirman. Masuk akal enggak itu? Rasional enggak itu? Omong kosong kan? Karena firman itu kita pahami adalah suatu perkataan. Kalau dia bilang logos, logos adalah suatu pemikiran atau hikmat atau logika. Tidak mungkin ada itu hikmat, tidak mungkin ada yang logika kalau tidak ada yang berlogika, kalau tidak ada yang berpikir. Jelas ada yang berpikir, ada yang berhikmat. Siapa itu punya hikmat itu? Ya Allah. Nah, itulah logos. Nah, ya. Baru diwujudkan dalam firman. Ciptakan. Setelah dia sudah putuskan itu yang dia pikirkan, barulah dia berfirman. Jadi diwujudkanlah ciptaannya itu firmannya. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, itu merujuk kepada waktu seperti itu. Jadi bukan Allah yang jadi manusia, tapi firman dari Allah itu yang menjadi manusia. Begitu kawan-kawan. Betul. Silakan pasien selanjutnya. Silakan Oten, kalau mau naik silakan. Sudah terbukti ya teman-temannya. Terbukti ini bahwa juga ya. saya ini terbukti. Silakan. Begini juga, karena mereka mengatakan di situ itu kan ada ayat dikatakan firman itu adalah Allah. Ya jadi firman itu adalah Allah. Jadi mereka mengatakan, jadi kita kan sudah pikir berarti apakah Tuhan itu perkataan? Masuk akal enggak kalau Tuhan itu perkataan? Sedangkan di dalam Bible Tuhan itu adalah roh, bukan perkataan. Jadi yang berkata itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan perkataan. Kalau dibilang firman itu adalah Allah, mana nyambung? Yang berkata itu adalah Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti itu sudah bersama. Berarti melekat di dalam dirinya. Firman itu dari Allah itu sendiri. Firman itu melekat pada diri Allah. Sama dengan kita. Perkataan kita ini melekat pada tubuh kita. Di dalam diri kita. Itu melekat. Tidak terpisah. Ketika kita menciptakan sesuatu. Seandainya kita maha kuasa. Baru kita melepaskan firman ini bahwa jadilah. Maka jadilah. Setelah sesuatu yang kita ciptakan bukan lagi menyatu dengan diri kita, tetapi berpisah dari diri kita. Tapi firman itu tetap masih ada sama kita. Seperti itu. Sama juga setelah Yesus itu sudah jadi manusia, bukan lagi berarti menyatu di dalam diri Yesus itu. Yesus itu sudah keluar dia. Jadi otomatis bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua entitas yang berbeda. Sekalipun memang dia dari firman Allah. Oke. Silakan. Mantap. Ya Pak Itus, Islam Kristen Pak? 100% pengikut Kristus. Oke, bagaimana tadi Anda sudah mendengar narasi Pak Solata? Mungkin ada yang mau Anda tanggapi atau gimana? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum Abang Loading. Assalamualaikum waalaikumsalam. kawan-kawan muslim yang ada di bawah. Perlu diketahui bahwa Allah itu satu entitas ya, satu julukan, satu gelar yang dimiliki oleh pribadi. Nah, pribadi Allah ini di dalam kekristenan itu menjadi 3 dalam satu pribadi. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Pertama-tama harus dipahami dulu bahwa memahami yang melampaui akal jangan dipaksakan dengan akal. Ya. Jadi ada yang rasional, ada yang irasional, tetapi ada juga yang suprarasional. Keterbatasan manusia untuk menyampaikan dalam kata-katanya, dalam bahasanya, itu harus dimaklumi. Jadi memang susah kalau mau Mungkin Anda bisa dibilang. kasih data, Pak. Kenapa? Biar enak begitu, karena netizen butuh data. Mungkin ada data. Ntar ini pendahuluannya aja dulu, supaya dimengerti. Oh, pendahuluan. Ya, oke. Bang Solata, kita sabar dulu ya. Saya izin Nah, berikan beliau. harus punya Silakan, kesepakatan bahwa kita sedang membahas Oke. pribadi yang suprarasio. Kan ada yang rasional, ada yang irasional, ada yang suprarasional. Kita sedang membahas pribadi itu. Jangan dipaksakan ke rasional kalau yang suprarasional. Harus sepakat dulu itu ya. Kalau nggak susah mau ketemunya. Makanya ketika kita mau membahas yang suprarasio ini, dimasukkan ke dalam rasional, itu nggak akan bisa. Bahasa manusia sahabat apapun akan susah memahaminya. Tapi saya coba mau kasih pendekatan ya. Meskipun ini bukan Tritunggal itu sendiri, bukan Allah itu sendiri. Ini cuma pendekatan. Ketika kita menyebut air, kita akan membayangkan air yang biasa kan? Lalu kita menyebut uap air. Lalu juga ada es batu. Ya kan? Itu sama, Pak. Rumus kimianya H2O. Hidrogen 2 kali, oksigen 1 kali. Itu gambarannya. Jadi ketika kita melihat Yesus berkata, apa tadi? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu cara si Yohanes mau menyampaikan kepada orang-orang yang pada waktu itu tidak menerima ketuhanan Yesus. Di situ dulu harus disepakati ya, harus diketahui bahwa dasar pemikiran Yohanes di dalam tulisannya itu temanya adalah Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara pikiran Allah yang menjadi manusia, ya pikiran Allah itu orang Yahudi itu punya pemahaman bahwa Begini, Pak, kata-kata pendek-pendek saja. kata-kata itu Pendek-pendek saja tapi masuk Iya. semua. Iya, Jangan panjang, kata-kata tidak itu masuk hidup. semua. Jangan dipotong dulu, jangan Iya. dipotong dulu. Bukan pendek tapi masuk semua, Pak. Di sini kita bukan dengan khotbah, kita diskusi, Pak. Lampirkan data baru penjelasan. Jangan Kan Anda tadi saya ngomong tentang firman. Tadi saya kan ngomong Yohanes kan? Iya, No, sudah. Jangan terlalu panjang-panjang. Pendek saja, Pak. Percuma bisa, panjang Pak. tetapi orang tidak mengerti. Nggak bisa pendek, Pak. Harus panjang menjelas supaya mengerti nih. Pak Solata harus paham juga nih. Begini, Kenapa Pak. Anda suka yang panjang-panjang? Ya, nggak apa-apa. Supaya jelas. Kalau pendek-pendek nggak jelas, ngapain? Percuma kan? Masalahnya panjang tapi tidak jelas. Jadi kayak debat Pendek kusir. saja Percuma dulu. jadi debat kusir. Begini, Pak. Sebentar. Supaya dipahami bahwa tema Yohanes. Harus tahu dulu ya. Yohanes itu punya tema mau menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu tujuannya si Yohanes menulis itu. Oke, Ya kan? oke. Berarti poinnya Yesus itu Tuhan. Biarkan dibantah sama Bang Solata. Begitu. Ya. Biar Yesus pakai itu data. Tuhan yang sudah menjadi manusia. Jadi kata Tuhan itu Oke, ada berarti Yesus. Tuhan menjadi ada manusia. Roh Poinnya Kudus. di situ. Kenapa? Berarti poinnya Tuhan menjadi manusia, betul? Betul, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Oke, Kristus. sudah, Bang Diri Solata, silakan. pribadi Yesus Kristus. Oke, silakan. Karena kata Allah itu dengerin. silakan. Dengar dulu, kata Allah itu dengar dulu Pak Solata ya. Kata Allah itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, sama dengan air. Ada uap air, ada es batu, ada uap air. Sama-sama H2O, Pak. Nah, H2O itu Allahnya itu, Pak. Supaya Bapak paham. Bukan Allah itu yang menjadi manusia. Tetap H2O itu sama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Allah itu Elohim. Dari kata Elohim di dalam Alkitab gitu, Pak. Oke Pak ya, saya ini adalah orang Kristen yang sudah baca kitab ya.
Tidak ada pernah saya temukan di Alkitab bahwa ada tulisan mengatakan Allah anak dan Allah, ya, tidak ada yang saya temukan itu Allah anak. Kalau Allah roh betul, ya, tapi Allah anak tidak satupun. Silakan tampilkan data sama saya di Alkitab kalau ada yang mengatakan Allah anak. Jangan kita membodohi umat atau penonton. Coba tunjukkan ayat yang secara eksplisit mengatakan Allah anak. Ya, tapi yang ada yang saya lihat itu hanya anak Allah. Jadi beda kalau anak Allah dengan Allah anak, ya. Silakan. Ya, kalau misalnya anak manusia, manusia Jadi bukan inilah yang narasi-narasi yang dibangun di Kristen itu yang banyak menipu-menipu dan membuat pembodohan umat yang tidak teliti. Tidak ada satupun mengatakan ada tulisan itu ada Allah anak ya. Ingat, Allah anak. Tidak ada Allah anak. Allah Bapa, Allah anak. Tidak ada itu. Oke, jadi kalau misalnya dibilang tidak ada dicerita di Alkitab Yesus mandi, artinya selama 33 tahun Yesus tidak pernah keramas. Jangan ngarang yang Itu, Pak. sesuai data lah. Jangan yang Nah, ada kan itu yang Bapak sudah. bilang. Jangan kau balik. Jangan kau balik. Jangan kau balik. Jangan kau balik anak Enggak, Allah gini, menjadi kalau tidak Allah ada anak. dibilang, Jangan kau Kalau balik. tidak ada Jangan kau dibilang, balik. makanya saya bilang gini Pak, Ya. stop ya, jangan bilang, Gini. jangan kasih statement dulu. Ini orang-orang penyesat. Saya tidak pernah melakukan statement tadi Bapak penyesat ya. Tapi Bapak Tidak langsung ada, kasih statement. tidak ada, Itu tidak tidak baik, ada. Pak, tidak Tetapi saya tidak bilang bahwa itu penyesat. Saya tidak bilang, tetapi narasi-narasi yang dibangun penyesat itu, itu sebenarnya orang-orang narasi-narasi yang seperti saya itu semacam bukan itu, kalau Bapak- ada orang mengimani bahwa ada Allah anak, ya, kalau ada orang mengimani Allah anak, bukankah itu suatu iman yang menyesatkan? Karena menurut dalil di dalam Alkitab tidak ada tertulis Allah anak. Jangan dibalik. Kalau Yesus itu disebut anak Allah, itu baru tepat. Dia itu anak. Itu disebut anak Allah yang maha kudus atau maha tinggi. masalah- Tidak ada Allah anak yang maha tinggi. Jadi kan berbeda Terima artinya kasih. kalau Makanya- dibilang anak Allah dengan dengan Nah, Allah saya anak. tanya, kalau selama 33 tahun tidak pernah ditulis di Alkitab Yesus mandi, artinya Yesus tidak pernah keramas. Itu Bapak pikir dulu. Yang kedua, Itu kalau itu anak manusia pertanyaan. itu manusia bukan Pak? Kalau anak manusia itu memang anak kalau manusia. anak Tidak manusia- tidak mungkin anak kambing dibilang anak manusia. Itu otak yang dari mana? Jadi Nah, jangan itu kita berarti dalam itu hati, di dalam diri jangan Yesus kita ada itu hakikat kemana-mana. kekalahan, Pak. Itu maksudnya. Itu loh. Maksudnya itu hakikat Jangan kekalahannya, kita Pak, yang kemana-mana. Bapak harus paham. Nah, Enggak, Pak Solata yang terlalu sempit berpikirnya. Jangan kalau di kekalahan Yesus dalam dibatasi. Yesus itu, Dan kalau di dalam apa yang begini, sudah- bukan dibatasi ya, tapi kita bukan dibatasi, tetapi yang benar itu bahwa di dalam diri Yesus itu dipenuhi oleh kuasa Allah atau kuasa yang ilahi. Dipenuhi Dia dia, sendiri yang ilahi itu, Pak. dipenuhi kuasa yang ilahi, dipenuhi oleh roh Allah, Roh Kudus, makanya dia diurapi oleh roh supaya dipenuhi dia. Jadi Yesus itu tidak bisa ilahi itu dari dirinya sendiri tanpa dipenuhi oleh kuasa Allah itu atau kuasa daripada Bapaknya itu. Jadi Yesus itu menerima. Yang memberi itu adalah Bapa. Bentar, Pak. Saya boleh tanya, Pak. Bapak gereja di mana, Pak? Saya tanya dulu. Bapak gereja di mana? Jangan inilah yang membuat orang itu kurang paham kalau tanya ajaran-ajaran, karena ajaran-ajaran itu adalah doktrin. Ya, bukan bersumber Ya, daripada harus kitab belajar, kita Pak, harus ini. belajar, Pak. Nggak Kita bisa belajar. yang kita pakai itu adalah pedoman dari Alkitab kita. Kalau sudah dibilang kau teologi dari mana, itu dosen. Nah, Sudah oke, ada stop, sudah Pak. sudah Ya, su- Pak, saya sudah mau ada betulin, Pak. Stop. pemikiran-pemikiran Stop, orang stop di dulu, situ, Pak. Bu. Stop dulu, Tidak Pak Solata. tidak Stop dulu. semestinya Saya mau bahwa dia sebentar. itu ilmiah semua. Stop dulu, Jangan stop dulu tergantung. kalau gitu. Saya tidak tergantung sama doktrin ya. Gitu. Nah, contoh, kalau saya tergantung sama pemikiranmu, sama ajaranmu, masa bilang ada Allah anak? Mana ada Allah anak? Karena ada Allah Bapa, jadi dia itu bebas sama-sama bernarasi. Berarti Allah. kalau ada Allah Firman Bapa, itu berarti Allah harus sendiri. ada Allah Bapa. Ya jangan potong dulu. Jadi gini, Bapak bilang ya harus pakai Alkitab. Sekarang Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Iya. adalah Allah. Lalu kenapa Oke. Bapak sebarkan kemana-mana firman itu Oke. bukan Allah?
Padahal Alkitab ngomong kayak gitu. Nah, Bapak pakai Oke. pikiran Bapak sendiri kan? Oke, firman. itu yang Bapak Oke, pikir. menurut Iktus, firman itu apa itu firman itu? Firman Kita kan itu harus kalau dari bahasa logos, pikiran, pikiran Allah itu sendiri. Oke, pikiran Nggak bisa Allah itu dipisahkan sendiri. Alahannya. Oke, jadi hikmat, pikiran, logika, ya, itu logos ya. Itu logos. Nah, kalau firman itu adalah perkataan. Setuju enggak kalau firman itu adalah perkataan atau sabda? Bisa Enggak, dipakai. bilang setuju enggak kalau firman itu Setuju, adalah bisa perkataan. dipakai. Oke. Bisa dipakai sama. Oke. Oke, pada mulanya adalah firman. Kalau Anda setuju bahwa firman itu adalah perkataan, oke, kita pakai yang mudah dipahami. Pada mulanya adalah perkataan. Apakah perkataan itu ada kalau tidak ada yang berkata? Bisa pikiran. Dalam kata firman itu bisa pikiran juga. Hasil Bukan dari cuma pikiran. perkataan doang. Bukan cuma Hasil perkataan daripada doang. pikiran. artinya. Bapak Oke, harus oke. paham itu. Jadi firman Jangan itu adalah dibatasi. hasil daripada pemikiran. Karena apa yang dipikirkan oleh Allah itulah yang dia ucapkan lewat firman-Nya atau wujudkan lewat firman-Nya. Contoh, jadi ketika Allah dia itu begini, ada contoh, pikirannya, ada rohnya, gitu loh. ya, Ada Yesusnya yang menjadi manusia. oke, siap ya. Jadi contoh, ketika Allah memikirkan sesuatu untuk dia ciptakan, contoh saja bumi. Jadi di dalam pemikiran Allah itu, di dalam hikmat Allah itu, dia punya pemikiran atau hikmat, ya, atau logos untuk menciptakan bumi. Maka untuk menciptakan bumi itu dia berfirman, maka jadi bumi itu. Nah, iya, firman itu Allah juga. Jadi tidak ada yang Di dalam hakikat kealahannya itu firman itu termasuk. iya, Kenapa Bapak pisahkan? betul. Jadi firman itu melekat pada diri Allah sendiri. Di dalam diri Allah itu melekat itu firman itu, bukan terpisah. Nah, jadi firman itu adalah firman Allah. Logos itu adalah logos Allah, hikmat itu adalah hikmat Allah sendiri. Itulah dikatakan Nah, iya, lalu firman kenapa? itu adalah Allah. Nah, Firman itu adalah bukan Allah. dipisahkan. Kenapa sekarang jadi bilang ngomongin kayak gitu? Jadi firman itu adalah Allah, maksudnya firman itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri, bukan firman dari yang lain yang bukan Allah yang berfirman. Firman-Nya Allah sendiri. Baru di ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Allah yang berfirman, bukan Allahnya yang menjadi manusia, tetapi firman-Nya lah yang menjadi manusia itu, yaitu Nggak bisa Yesus. dipisahkan firman itu dengan Allah itu sendiri, Pak. Di dalam Siapa pengertian yang bahwa memisahkan? firman itu Siapa tadi yang Bapak bilang memisahkan? nggak bisa firman. Itu tadi statement Bapak nggak bisa itu. Siapa Pak. yang memisahkan? Firman Waktu itu itu melekat udah jelas. di dalam diri Allah itu sendiri. Siapa yang Jadi bisa kalau melekat memisahkan? berarti firman itu Allah itu Karena- juga dong. Otaknya karena Pak Allah, siapa Pak Sulata? Otaknya karena Pak Sulata Allah itu yang membuahkan karena pikiran-pikiran itu nggak begini, bisa. Oke. Karena Allah itu mempunyai firman, makanya firman itu adalah Allah. Jadi firman itu maksudnya itu firman Allah itu sendiri. Begitu, bukan dipisahkan. Itu firman Allah sendiri. Jadi yang jadi Yesus itu adalah firman Allah sendiri, bukan firman dari yang lain. Saya tidak mengatakan itu. Yang jadi Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Namun firman yang Bukan menjadi pribadi Bapak. Harus Yesus. statementnya gini Pak, Bu- bukan pribadi Bapak itu. Ya, Bapak harus statementnya kayak gitu. Allah. bukan Allah, Pribadi bukan siapa pribadi, Bapak, gitu dong. bukan pribadi Nah. Bapak itu yang menjadi Yesus, Nah, itu seperti baru benar. itu. Karena berbeda Ya. Pak, pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Ya. Kekristenan mengajarkan dalam kekristenan ada 3 pribadi, 1 hakikat gitu loh. Itu harus Bapak paham. Supaya jangan orang bilang, oh berarti Allah terpisah dengan firman-Nya. Nggak bisa Pak. Mana bisa? Itu kita sepakat di situ Pak ya. Iya, Berarti Bapak tapi tunggal ya? firman, tidak, Allah itu tidak terpisah dari firman-Nya. Cuma yang menjadi Yesus itu firman-Nya, bukan Allahnya yang menjadi Yesus. Yesus Paham itu kan? Allah Pak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jangan bukan Allah, Allah. Yesus itu juga Allah Pak. Bagaimana Iya, sih dia Bapak dari muter-muter? dia Kita firman sudah Allah, sepakat. betul. Dia firman Allah. Dia firman Allah. Bapak sudah sepakat Begitu. tadi. Sekarang bukan Allah yang menjadi firman, bukan Allah yang menjadi Yesus. Sedangkan Yesus itu pribadi ketiga dari satu hakikat yang Allah. Allah itu gelar Pak. Saya Allah tidak itu kata, julukan. saya, Itu nama. saya tidak katakan bukan Allah yang menjadi firman. Yang menjadi firman itu
Yang menjadi Yesus itu adalah firman. Begitu pelan-pelan. Yang menjadi Yesus itu adalah firman. Firman dari mana itu? Dari Allah. Paham? Jadi Yesus Lalu Allah itu mau adalah Anda mau firman dari jadi Yesus betul, itu firman. adalah Firman firman yang dari menjadi Allah, manusia. kalimatullah. Ah, Ya itu jadi itu dibahas di masalahnya kitab di situ. sucinya saudara kita. Ya, jadi di sini memang dua. Makanya di Yohanes pasal 1 ayat 1 Yesus sendiri mengatakan, jangan lagi gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Jadi Karena harus aku juga Yesus Allah, karena aku Bapa juga Allah gitu. Itu maksudnya. Bapa itu ya Jadi Bapa maksudnya itu di situ dipercaya Yohanes 4. sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus itu sebagai yang diutus oleh Bapa itu ke dalam dunia untuk menyatakan Tuhan. pekerjaan-pekerjaan daripada Bapa itu. Karena Ya Allah itu betul. kalau dia sendiri yang turun tidak mungkin. Ya, makanya dia itu mengutus Yesus itu untuk menyatakan yang tidak kelihatan itu dan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa punya. Itu Iya, diimplementasikan iya, di itu dalam praktis. diri Itu Yesus di praksisnya, Pak. muka Itu praksisnya. bumi. Ya, itu praksisnya, Pak. Ah, Nggak usah diuraikan. Semua juga tahu, Pak. Semua juga tahu itu praksisnya. ya, Tapi tapi di Yesus, sini yang hakikat utama firman itu itu, Allah sendiri. Hakikat ya firman itu firmannya, Allah sendiri. firmannya, Hakikat Roh firmannya Kudus itu Allah Allah sendiri. sendiri. Hakikat Bapa Ya, itu Allah jadi, sendiri. Itu Bapak jangan pisahkan, ya. oke, Yang salah tidak ada yang supaya orang memisahkan, juga tidak ada yang Ya, memisahkan. Cuma saya narasinya bilang, dibetulkan, Pak. Narasinya betul-betul karena ya, bahasa Indonesia saya itu ti- bisa salah arti, Pak. saya tidak pernah memisahkan ya. Tapi ketika dia sudah menjadi Sepakat ya. Yesus, itu adalah Sepakat. firman Kalau dari kita Allah udah yang sepakat, menjadi kita Yesus. ganti, Pak. Kemana Oke, kita nih? Oke, kita siap. udah selesai di situ. Tunggalan itu adalah Ya, sesuatu yang oke. keras berat. Jadi Yesus dan Bapa itu berbeda ya. Berbeda pribadi ya, Berbeda. bukan ini. Oke, siap. Berbeda Berarti pribadi, sama. betul. Oke, Berbeda, mantap. tapi satu hakikat. Siap. Hakikat kealahannya Oke, sama. baik, Kealahannya baik. sama. Oke. Bang Oke, Loding, lanjut saya Loding. mau koreksi tentang oten ajaran bingung dari narasi Abang ya. Maaf ya. Ini pemikiran saya yang kurang ya, tapi saya mau katakan oten itu bukan ajaran. Dari situ aja Abang udah salah. Oke, oten itu singkatan dari orang Kristen. Ya kan? Kalau misalnya Abang tulis kekristenan ajaran bingung, saya sepakat Bang. Silahkan tulis seperti itu. Tapi oten itu singkatan dari orang Kristen, ya kan? Mau setuju nggak di situ? Jadi bukan Oknum. otennya yang ajaran bingung Bang, tapi kekristenan ajaran bingung Anda boleh seperti itu. Karena kekristenan itu ajaran, tapi oten orang. Oke? Tapi sudah betul oknumnya yang bingung dengan ajarannya. Jadi kalau saya sih ya sudah pas itu. Ada oknum. dengar dulu, Saya, Bang, ya. Ka- Bang Solata, Ya, dengar Abang, dulu. Abang tidak Dengar diajak dulu, Bang. bicara dulu. Saya bicara dengan yang punya Komal. Sabar, Abang tahan aja, nggak usah buru-buru. Abang, saya mau koreksi nih. Kita bahasa Indonesia ya. Iya, sabar dulu, gantian Bang. Saya sudah dengar tadi Anda bicara ngerocos saja. harus Padahal mengerti. tidak ada data dia cuma satu ekor. Pelan-pelan kita. Itu kalau saya tulis Kristen ajaran bingung, Kristen itu berarti melengkapi semua. Solata ini tidak bingung dengan Bibelnya, hanya menunggu hidayah. Oten itu oknum Kristen. Ada oknum-oknum seperti Anda mungkin bingung dengan apa ajaran Anda sendiri. Kalau tidak percaya, ayo kita coba. Berani tidak? Abang, sebentar. Boleh? Saya gini Bang, gini Bang. Itu oten dan ajaran itu dua porsi yang berbeda Bang. Ajaran itu ya ajaran, oten itu kan orang. Begini saja, kamu orang apa? Saya orang Indonesia, negara dan Ya, bangsaku agama ya. apa? Agamaku Kristen. Bingung tidak dengan ajaranmu sendiri? Kalau ajarannya yang membingungkan itu boleh. Tapi kalau Tidak. orang Iya, bingung Kayaknya- tidak. Ajaran yang agama. bahasanya Bang. Aduh, Anda begini. Iya, dengar dulu. Anda bingung tidak dengan ajaran Anda yang Kristen itu? Bingung tidak? Saya setuju Bang. Kalau Abang setuju, kalau Anda tulis kekristenan Ya, Anda ajaran bingung. Saya tidak tanya Anda setuju atau tidak. Anda bingung atau tidak? ajarannya kan? Bukan orangnya kan? Iya, Anda bingung dengan ajaran Anda sendiri tidak? Ajaran Saya Anda bisa- ajaran Kristen kan? Saya bingung Pak, bisa bingung. Nah, Saya setuju makanya sudah saya bilang kalau bingung Anda kan? kalau Anda tulis ajaran kekristenan membingungkan, saya setuju Bang, apalagi pakai tanda Sama tanya. sudah Bang. Anda Tapi saja kalau protes itu ini oten- tema saya. Ini kan oten. Oknum Kristen ajaran bingung.
Begitu maksudnya apa? Karena ini tidak bisa tulis panjang-panjang. Di sini cuma TikTok ini apa? Pelit dia. Jadi kata-kata cuma disingkat. Maksud daripada tema ini, oknum Kristen ajaran bingung. Enggak, dari bahasa Paham? Anda udah salah. Mending kekristenan ajaran bingung bisa. Kristen ajaran bingung bisa. Tapi kalau orang itu nggak nyambung, Bang. Dari Anda orang tata apa bahasa. hewan? Dari tata bahasa. Kenapa? Ya, Anda orang apa hewan? Saya sama dengan Abang, orang. Orang apa hewan? Saya tanya, Anda orang apa hewan? Orang sama dengan Abang. Ya sudah. Orang Kristen. Anda orang Kristen? Betul. Bingung dengan ajaran Anda? Saya setuju, bisa bingung. Sudah. Oke, sudah. Berarti selesai. Betul tema saya, kan? Berarti di sini kita belajar sama-sama, boleh? Oke, sama-sama kita belajar. Oke, kita belajar. Anda punya Bible di situ? Ada Bible tapi jauh nih saya mau ngambilnya. Coba kalau mau belajar kita ambil, kita sama, kalau sama saya fans, anggap saya kita berdua ini kawan lama yang tidak pernah bertemu, Ya, betul. Kan saya Ya. bilang kalau Nanti ajaran kekristenan membingungkan, saya Tidak, setuju. gampang, nanti. Iya, nanti kita Biasanya kita kita bingung dengan musyawarahkan sistem dengan apa. apa. Oke. Ambil Bible Anda coba, ambil Bible Anda dulu. Kita belajar di sini. Yuk, kita belajar yuk. Ya. Sudah ambil Bible Anda? Sebentar. Ya, bingung. Ya, saya sepakat kalau dibilang ajaran kekristenan membingungkan, kenapa nggak bingung? Karena ajarannya juga diambil dari Alkitab kan. Alkitab itu memang bisa bikin bingung. Tapi kenapa ini tapi saya pikir kamu ini mungkin dalam kekuasaan gelap mungkin. Soalnya kamu di sini gelap sekali, lihat ya. Saya rekamnya. Kamu lihat. Coba. Kenapa sih? Saya setuju jadi gelap, nggak setuju. Mungkin HP. Tidak. Mungkin tapi HP saya yang sabar. Lihat dulu sini. HP-nya abang itu yang membingungkan. Nggak apa-apa, biarin aja. Udah biarin aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah open cam. Syaratnya kan open cam. Oke. Bukan terang dan gelap dapat bersatu. Ya. Oke. Coba Diain tuh sama murai saya. Iya katanya. Ya, buka Yohanes 14:1. Yang tadi dibaca-baca lagi. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Udah dibaca tadi. Nah, terus ya udah nggak apa ini. Atau saya kekecilan tulisannya, saya Yang susah Anda bacanya. baca tadi 1:14. Ini 14:1. Aduh. Bingung kan? Memang membingungkan, memang dari bahasa susah. Makanya di sini kita belajar, bro. Bukan berarti kita berdiam dalam kebingungan, tidak. Kita belajar Nah. di sini. Oke, betul. Jadi teman-teman yang Kristen jangan panik dulu ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa bingung. Tenang aja, nanti ada ruangnya. Oke, terus kenapa? Bacain dong. Bacain aja abang, bacain dong. Kan abang yang kasih. Saya buka tapi abang bacain aja. Ini tulisannya kekecilan, saya susah bacanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua pribadi yang setara. Ada Jangan Dua tambah-tambah lah. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan. Tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Kalau Iya, bodoh mengurangi. belajar. Kalau pintar baru menambahkan. Ini lihat dua jari saya nih. Jari saya dua nih. Iya, berarti ada berapa yang kita percaya di situ? Ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi itu? Tuhan langit dan bumi itu Allah Bapa dan Allah Anak juga. Yesus juga. Berarti Tuhanmu dua. Betul, dua di dalam satu. Tiga di dalam satu malah. Enggak ada ilmu ini, orang cuma modal neka, cuma modal congor, bukan belajar malah dia. Congor, abang tanya. Tuh. Sudah pegang Bible di situ, bukannya belajar malah. Oke, itulah mereka kan mau memaksakan. Maksudnya itu kan keluar dari isi-isi Alkitab ya. Contoh tadi saya dengar itu ya bahwa Yesus itu setara ya. Setara dengan Bapa. Nah di dalam Yohanes 14 ayat 26 apa yang ditulis di situ loh, Ding? Coba baca itu. Yohanes 14. Coba baca di Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Oke, kita baca Yohanes 14:26.
Yohanes 14:26. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatmu kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu. Apa itu? Yang masalah saya lupa lagi apa itu ya. Yohanes 14:28. Coba lanjut di 28. Yohanes 14:28. Ya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tahu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Betul sekali. Oke, jadi apakah Bapak itu setara dengan Yesus? Apakah Bapak itu setara dengan Yesus? Karena ada yang kecil, ada yang besar di situ. Tidak setara. Iya, Tapi ada kalau besar, Oten ada bilang kecil. itu biasa. Nah, ini ayat Kalau tidak bisa Tuhan bilang ini dibantah. Bagaimana? Jadi Bapa lebih besar daripada aku. Nah, itu ku itu Yesus. Jadi Bapa lebih besar daripada Yesus. Kok setara?